Ku tendang mertua yang diam-diam curi dan jual perhiasanku warisan dari orang tua. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore merambat lembut melalui jendela kamar, menari-nari di atas lantai kayu yang hangat. Aku, Nisa, duduk di tepi tempat tidur dengan sebuah kotak kayu kecil tergeletak di pangkuanku. Kotak ini bukan sembarang kotak. Ukirannya yang sederhana dan warna kayunya yang sudah kusam menceritakan perjalanan waktu yang panjang. Ini adalah salah satu peninggalan terakhir dari ibuku yang telah pergi meninggalku 6 tahun yang lalu. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Setiap goresannya adalah saksi bisu dari tawa dan air mata yang pernah kami lewati bersama. Dengan hati-hati, seperti membuka sesuatu yang sangat sakral, kubuka tutup kotak kayu itu. Di dalamnya, terbaring dengan anggun sebuah kalung mutiara dengan liontin berbentuk hati kecil di bagian tengahnya. Di sampingnya, sepasang anting emas polos bersinar lembut diterpa sinar matahari sore. Bukan perhiasan mewah dengan berlian berkilauan, bukan pula emas dengan karat tertinggi. Tapi bagiku, ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Untukmu, Nisa sayang, bisikku menirukan suara ibuku yang masih terngiang jelas di telinga. Agar kamu selalu ingat bahwa kasih seorang ibu takkan pernah padam, bahkan ketika kita tak lagi berada di dunia yang sama. Tanganku bergetar saat mengambil kalung mutiara itu. Butiran-butiran mutiaranya yang kecil terasa halus di ujung jemariku. Aku masih ingat jelas hari ketika ibu memberikannya padaku, di ulang tahunku yang ke-16. Wajahnya yang pucat karena sakit tetap memancarkan cahaya kebahagiaan saat melihatku mencoba kalung itu untuk pertama kalinya. Lihat, Bu, bisikku saat itu, berdiri di depan cermin dengan mata berbinar. Cantik sekali. Ibu mendekatiku dari belakang, memeluk pundakku lembut. Kamu yang lebih cantik, Nak. Ibu berharap kalung ini akan selalu mengingatkanmu pada cinta ibu, bahkan ketika ibu sudah tidak ada di sampingmu lagi. Air mata menitik di pipiku mengingat kenangan itu. Betapa aku merindukan pelukannya, wewangian khasnya, dan suara lembutnya yang selalu bisa menenangkan hatiku. Kamu lagi ngapain, Nisa? Suara Mas Indra dari pintu kamar membuatku terkejut. Kutolehkan kepala dan melihat suamiku berdiri di sana dengan senyum penuh kasih. Aku hanya melihat-lihat perhiasan peninggalan ibu, jawabku sambil cepat-cepat mengusap air mata di pipi. Mas Indra mendekat dan duduk di sampingku. Tangannya yang hangat memeluk pundakku. Kangen lagi sama ibu, ya? Aku mengangguk pelan, tak sanggup berkata-kata. Rasanya baru kemarin ibu pergi meninggalkanku, padahal sudah 6 tahun berlalu. Dia pasti sangat bangga melihatmu sekarang. Nisa, bisik Mas Indra menghibur. Kamu sudah tumbuh menjadi wanita kuat yang dia impikan. Kusandarkan kepalaku di pundaknya, menghirup dalam-dalam wewangian familiar yang selalu menenangkanku. Aku hanya berharap dia masih di sini, Indra. Aku ingin dia melihat rumah tangga kita, ingin mendengar ceritanya tentang bagaimana membangun keluarga, ingin. SHHH, Mas Indra membelai rambutku. Dia selalu ada di sini, Nisa, di dalam hatimu. Dan perhiasan ini, tangannya mengambil anting emas polos dari kotak. Ini adalah bukti nyata cintanya padamu. Dia memutar-mutar anting itu di antara jemarinya, menerawang. Kamu tahu, dulu ibuku juga meninggalkan beberapa perhiasan untukku. Tapi tentu saja, sebagai laki-laki, aku berikan semuanya padamu. Aku tersenyum kecil. Ibu pasti senang melihatmu seperti ini, menjadi suami yang baik. Dan ibu kamu pasti lebih bangga lagi, balasnya sambil mencium keningku. Karena dia meninggalkanmu bukan hanya perhiasan, tapi juga kekuatan dan ketabahan yang membuatmu bisa melalui semua rintangan. Kami duduk berdua dalam hening beberapa saat, hanya ditemani oleh sinar matahari sore yang semakin merah dan nyanyian burung di luar jendela. Kotak kayu kecil itu terasa hangat di pangkuanku, seakan memelukku dengan kenangan-kenangan indah yang tersimpan di dalamnya. Kita harus menyimpan ini dengan baik, kata Mas Indra akhirnya, suaranya lembut tapi tegas. Untuk anak-anak kita nanti, agar mereka juga tahu tentang nenek mereka yang hebat. Aku mengangguk, hati terasa hangat. Iya,
Aku berjanji pada ibu dulu, perhiasan ini akan menjadi warisan keluarga yang terus turun-temurun. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan bahagia, kubungkus kembali kalung mutiara dan anting itu dengan kain beludru biru, kain yang sama yang digunakan ibu saat pertama kali memberikannya padaku. Kuletakkan mereka kembali ke dalam kotak kayu, menutupnya dengan perasaan hikmat. Sudah, jangan sedih lagi, ucap Mas Indra sambil membantuku berdiri. Ayo kita siap-siap makan malam. Ibu sudah menyiapkan makanan favoritmu. Tapi saat kami berjalan keluar kamar, hatiku masih tertinggal di dalam kotak kayu kecil itu, bersama kenangan tentang seorang wanita kuat yang mengajarku tentang cinta tanpa syarat, dan warisan berharga yang akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Warisan yang bukan hanya berupa benda, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang tak ternilai. Minggu itu adalah hari yang seharusnya cerah. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menerangi debu-debu yang menari lembut di udara. Aku sedang bersiap untuk arisan bulanan di rumah Bu Santi, ketua kelompok arisan kami. Sebagai wanita yang baru 2 tahun menikah, arisan bukan sekadar tentang mengumpulkan uang, tetapi juga ajang silaturahmi yang kutunggu-tunggu. Para ibu-ibu di sini sering berbagi cerita dan pengalaman tentang rumah tangga yang kadang membuatku merasa tidak sendirian dalam menjalani biduk rumah tangga. Hari ini, dengan semangat, aku memutuskan untuk mengenakan kalung mutiara peninggalan ibuku. Sudah lama aku tidak memakainya, dan arisan kali ini terasa spesial karena beberapa anggota baru akan bergabung. Dengan hati-hati aku mengeluarkannya dari kotak kayu, membersihkannya dengan kain lembut, dan menguncinya di leherku. Mutiara-mutiara kecil itu terasa sejuk di kulitku, seakan membangkitkan kenangan-kenangan indah bersama ibu. Kamu cantik sekali hari ini, sayang. Mas Indra menyandarkan badan di pintu kamar, senyum mengembang di wajahnya. Matanya berbinar melihatku. Terima kasih, Indra. Aku hanya ingin memakai kalung peninggalan ibu. Rasanya seperti dia ada di sini, mendampingiku. Jawabku sambil menatap bayanganku di cermin. Mas Indra mendekat, tangannya yang hangat memegang pundakku. Dia pasti selalu ada di sampingmu, Nisa. Dan dia pasti bangga melihatmu sekarang. Kami berdua terhanyut dalam kehangatan saat itu, sampai langkah kaki terdengar dari lorong. Ibu, mertuaku, muncul di ambang pintu dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Nisa, kamu sudah siap? Kita harus berangkat sebentar lagi, katanya, tapi matanya tertuju pada kalung di leherku. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatku tidak nyaman. Iya, Bu. Sebentar lagi, jawabku sambil merapikan hijab. Ibu mendekat, matanya masih menatap kalungku. Itu, kalung mutiara warisan ibumu, ya? Tanyanya, suaranya datar. Aku mengangguk, tersenyum. Iya, Bu. Peninggalan terakhir dari ibu. Dia mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengeluarkan komentar yang membuat dadaku sesak. Masa untuk acara arisan saja pakai kalung mutiara? Itu kan sudah kuno, ujarnya dengan nada datar, seolah menyatakan fakta yang tak terbantahkan. Lagi pula, mutiara sudah tidak trendy lagi. Sekarang lebih baik pakai emas atau berlian. Mas Indra langsung menyahut, Ibu, itu kan selera masing-masing. Dan itu peninggalan Ibunda Nisa. Tapi ibu tak peduli. Ibu hanya mengatakan yang sebenarnya. Di arisan nanti, banyak ibu-ibu modern. Nisa jangan sampai dilihat kampungan. Perkataannya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku tak menyangka sebuah kalung yang begitu berharga secara sentimental bagiku bisa direndahkan seperti itu. Tanganku refleks memegang kalung itu, seakan melindunginya dari pandangan sinis. Tapi Bu, ini sangat berharga untukku. Belaku lemah. Berharga secara sentimental. Iya. Tapi untuk dipakai di acara seperti arisan? Lebih baik simpan saja untuk kenang-kenangan. Potongnya sebelum berbalik dan berjalan keluar kamar. Cepat ya, kita sudah terlambat. Aku terdiam, merasa seperti baru saja dihantam gelombang. Mas Indra memelukku erat. Jangan dengarkan ibu, Nisa. Kamu cantik dengan kalung itu. Dan yang penting adalah perasaanmu saat memakainya. Tapi keraguan sudah terlanjur menyusup. Aku menatap bayanganku di cermin sekali lagi. Apakah kalung ini memang sudah kuno? Apakah aku terlihat kampungan?
Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu pikiranku. Mungkin ibu benar, bisikku lirih. Mungkin lebih baik aku ganti dengan kalung emas biasa. Jangan, tegas Mas Indra, memegang kedua pundakku. Ibu memberikan ini padamu dengan cinta. Dan cinta tidak pernah kuno. Tidak pernah kampungan. Pakailah dengan bangga, sayang. Dia membelai pipiku lembut. Ingat kata ibu dulu? Dia ingin kamu memakai ini di momen-momen bahagia dalam hidupmu. Dan arisan hari ini adalah momen bahagia, bukan? Aku menghela napas, mencerna kata-kata suamiku. Dia benar. Ibu pasti ingin aku memakai kalung ini dengan bangga, bukan menyimpannya saja di dalam laci. Terima kasih, Indra. Kamu selalu tahu bagaimana menghibur kuku. Akhirnya, dengan keyakinan yang dipulihkan, aku memutuskan untuk tetap memakai kalung mutiaraku. Tapi kegalauan dalam hatiku belum sepenuhnya hilang. Komentar ibu tadi meninggalkan bekas yang dalam. Ini bukan pertama kalinya dia membuat komentar pedas tentang latar belakang keluargaku atau pilihan-pilihanku. Seolah-olah nothing yang kulakukan atau miliki cukup baik untuk standarnya. Saat kami berjalan menuju mobil, aku masih memegang kalung mutiaraku. Mutiara-mutiara itu terasa lebih berat dari biasanya, seakan membawa beban baru, beban keraguan dan kegalauan yang mulai tumbuh dalam diriku. Semoga hari ini berjalan baik, bisikku dalam hati, berharap arisan nanti bisa mengalihkan pikiranku dari komentar menyakitkan tadi. Tapi deep down, aku tahu sesuatu telah berubah. Kepercayaan diriku sedikit tergoyahkan, dan hubungan dengan mertuaku mulai retak oleh komentar-komentar yang meski halus, tapi tajam seperti silet. Hari ini adalah hari yang sangat kutunggu-tunggu. Sari, sahabat dekatku sejak masa kuliah, akan melangsungkan pernikahannya. Kami telah merencanakan hari ini berbulan-bulan sebelumnya, dari pemilihan gaun pengantin hingga detail-detail kecil dekorasi. Sebagai sahabat yang telah melalui suka dan duka bersama, tentu aku ingin tampil sempurna di hari bahagianya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar seolah mengiringi semangatku yang membumbung tinggi. Aku bahkan sudah menyiapkan gaun lavender yang selama ini disimpan rapi di lemari, khusus untuk acara spesial semacam ini. Semoga cuaca cerah sepanjang hari ya, Indra, kataku sambil membuka tirai jendela. Langit tampak biru bersih dengan awan-awan putih yang berarak pelan. Mas Indra yang sedang mengikat dasinya di depan cermin tersenyum. Tenang saja, Nisa. Semua akan berjalan lancar. Kamu sudah siapkan hadiah dan angpau untuk Sari? Sudah, jawabku sambil merapikan rambut. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kuputuskan. Aksesori apa yang cocok untuk gaun lavenderku? Mas Indra berbalik, matanya berbinar. Kenapa tidak pakai kalung mutiara warisan ibumu? Itu akan cocok dengan gaun lavender, dan pasti membuatmu merasa ibumu ada di sampingmu di hari spesial ini. Wajahku langsung berseri. Ide bagus. Aku juga sedang memikirkan itu. Dengan girang, aku bergegas ke lemari pakaianku. Di bagian terdalam laci, tersimpan kotak kayu kecil yang selalu kujaga dengan penuh kasih. Hatiku berdebar-debar penuh antusiasme. Aku membayangkan bagaimana kalung mutiara itu akan terlihat anggun dipadukan dengan gaun lavender. Ibu pasti senang melihatku memakai kalung pemberiannya di momen bahagia seperti ini. Tapi saat kubuka kotak kayu itu, dadaku sesak seketika. Kotak itu kosong. Tidak mungkin, bisikku pada diri sendiri. Jantungku berdegup kencang. Kukocok kotak itu, berharap perhiasannya mungkin tertempel di sudut-sudutnya. Tidak ada. Kucari di sekeliling laci, di bawah tumpukan pakaian, di setiap sudut yang mungkin, semua nihil. Anting emas polos peninggalan ibuku juga ikut raib. Nisa? Ada apa? Suara Mas Indra dari balik pintu membuatku tersentak. Aku berbalik dengan wajah pucat. Indra, mereka hilang. Mas Indra masuk ke kamar dengan langkah cepat. Apa yang hilang? Perhiasanku. Suaraku tercekat. Kalung mutiara dan anting emas peninggalan ibu, hilang semuanya. Wajah Mas Indra berubah serius. Dia segera membantuku mencari, mengosongkan isi laci satu persatu, memeriksa setiap sudut kamar. Tapi hasilnya sama. Perhiasan berharga itu benar-benar lenyap. Tenang, Nisa.
Mungkin kamu salah tempat menyimpannya. Coba Mas Indra menenangkan, tapi suaranya gemetar. Aku tidak salah tempat, Indra. Selama ini selalu di kotak kayu ini, di laci ini. Tangisku mulai tak terbendung. Ini adalah peninggalan terakhir ibu, satu-satunya benda yang bisa membuatku merasa masih dekat dengannya. Mas Indra memelukku erat. SSHHH. Jangan panik. Kita akan mencarinya bersama. Mungkin terjatuh atau terselip di suatu tempat. Tapi dalam hatiku, aku tahu ini bukan soal terselip atau terjatuh. Kotak kayunya masih ada, tapi isinya hilang. Seseorang pasti mengambilnya. Dengan perasaan hancur, aku terduduk di lantai. Air mata mengalir deras di pipiku. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia untuk Sari, berubah menjadi mimpi buruk bagiku. Bagaimana aku bisa menghadiri pernikahan Sari dalam keadaan seperti ini? Isaku, bahkan warisan terakhir dari ibu pun tidak bisa kujaga. Mas Indra berlutut di sampingku, masih memelukku. Kita akan temukan, Nisa. Aku janji. Sekarang, coba kau tenangkan diri dulu. Tapi bagaimana mungkin aku tenang? Setiap helai napas terasa menyiksa. Kenangan-kenangan indah bersama ibu berkelebat di pikiran. Saat dia dengan bangga mengalungkan mutiara itu di leherku. Saat dia berbisik bahwa perhiasan ini akan melindungiku seperti dia selalu ada. Indra, ini bukan cuma perhiasan. Bisikku lemah. Ini adalah bagian terakhir dari ibu yang masih kumiliki. Suaraku tercekat oleh tangis. Mas Indra hanya bisa mendekapku lebih erat, tak mampu mengucapkan kata-kata penghibur apapun. Dia tahu betapa berartinya perhiasan itu bagiku. Kami duduk berpelukan di lantai kamar yang berantakan, disinari matahari pagi yang ironisnya masih cerah. Di luar, burung-burung berkicau riang, tak peduli dengan dunia yang baru saja runtuh di dalam kamar ini. Aku menatap kotak kayu kosong itu. Rasanya seperti kehilangan ibu untuk kedua kalinya. Lebih menyakitkan, karena kali ini ada seseorang yang dengan sengaja mengambil kenangan berharga itu dariku. Dia pasti sangat kecewa padaku. Bisikku, merujuk pada almarhumah ibuku. Mas Indra mengangkat wajahku, memaksaku menatap matanya. Jangan pernah berkata seperti itu, Nisa. Ibu pasti memahami. Ini bukan salahmu. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini adalah kekecewaan terdalam yang pernah kurasakan sejak kepergian ibu. Dan kekecewaan ini datang tepat di hari yang seharusnya penuh sukacita. Kamar kami yang biasanya tertata rapi kini berantakan tak karuan. Baju-baju berserakan di lantai, laci-laci terbuka lebar dengan isinya yang tercerai-berai. Bahkan kasur pun sudah kami geser dari tempatnya. Setiap sudut, setiap celah, setiap tempat yang mungkin menjadi persembunyian kalung mutiara dan anting emas itu telah kami obrak-abrik. Napasku tersengal-sengal, campuran antara kelelahan fisik dan kepanikan yang semakin menjadi-jadi. Keringat dingin membasahi pelipisku, tangan ini gemetar tak terkendali. Di mana lagi kita harus mencari? Tanyaku, suaraku parau dan putus asa. Mas Indra berlutut di sampingku, wajahnya juga memancarkan kecemasan yang dalam. Kita sudah periksa seluruh kamar, Nisa. Mungkin kita harus memeriksa bagian rumah yang lain. Dia berusaha terdengar tenang, tapi aku bisa mendengar getar halus dalam suaranya. Dia tahu betapa berartinya perhiasan itu bagiku, bukan hanya nilai materinya, tapi makna sentimental yang tak ternilai harganya. Aku tidak percaya ini terjadi, bisikku sambil memandangi kotak kayu kosong yang masih kuregang erat dalam genggamanku. Aku selalu menyimpannya di tempat yang sama. Selalu. Mas Indra mengambil kotak itu dariku, memeriksanya dengan seksama. Kotaknya tidak rusak. Tidak ada tanda-tanda dipaksa. Artinya, napasku tersendat. Artinya orang yang mengambilnya tahu persis di mana menyimpannya dan bagaimana membukanya tanpa merusak. Kami saling memandang, dan untuk pertama kalinya, sebuah pikiran mengerikan melintas di benakku. Tapi aku tak berani mengucapkannya. Tak sanggup. Mari kita periksa ruang tamu, usul Mas Indra, memecahkan keheningan yang mulai menegang. Mungkin kamu lupa. Aku tidak lupa, potongku agak kasar, lalu segera menyesal. Maaf, Indra. Aku
Aku hanya tidak sanggup memikirkan kemungkinan bahwa perhiasan peninggalan ibu benar-benar hilang. Dia mengangguk pengertian, lalu membantuku berdiri. Kaki ini terasa lemas, seperti tak bertenaga. Kami meninggalkan kamar yang berantakan dan mulai mencari di ruang tamu. Aku membongkar bantal-bantal sofa, memeriksa bawah meja, bahkan membuka setiap laci kecil di meja TV. Hasilnya nihil. Bagaimana dengan ruang keluarga? Tanya Mas Indra, masih berusaha optimis. Tapi aku sudah mulai putus asa. Indra, kalung dan anting itu tidak mungkin pindah sendiri. Seseorang pasti mengambilnya. Kami terdiam sejenak. Suara jam dinding berdetak keras di telingaku, seolah menegaskan bahwa waktu terus berjalan sementara kami masih belum menemukan apa-apa. Ibu kemarin sempat membereskan rumah, kan? Tanyaku akhirnya, suara hampir berbisik. Wajah Mas Indra berubah. Nisa, jangan berpikiran seperti itu. Tapi siapa lagi yang punya akses ke rumah kita? Siapa lagi yang tahu kebiasaan kita? Kamu ingat minggu lalu, ketika ibu membantu membereskan kamar kita karena asisten kita sedang cuti? Mas Indra menghela napas panjang. Ibu mungkin punya banyak kekurangan, Nisa, tapi mencuri? Mencuri perhiasan menantunya sendiri? Itu terlalu kejam bahkan untuknya. Aku tidak mengatakan ibu mencuri. Aku hanya mencoba mengingat-ingat siapa saja yang masuk ke kamar kita belakangan ini. Tapi bahkan aku sendiri tak yakin dengan kata-kataku. Ingatanku kembali pada komentar ibu tentang kalung mutiara itu, tentang bagaimana dia menganggapnya kuno dan tidak trendy, tentang pandangan matanya yang sedikit merendahkan setiap kali aku memakainya. Baiklah, kata Mas Indra akhirnya. Mari kita periksa kamar tamu dan dapur. Jika masih tidak ketemu, kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Pencarian kami berlanjut dengan semangat yang semakin pupus. Setiap ruangan yang kami periksa hanya menambah keyakinan bahwa perhiasan itu benar-benar hilang. Setelah 1 jam pencarian yang sia-sia, kami akhirnya duduk di sofa ruang tamu, lelah dan putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, menatap kosong ke depan. Mas Indra memegang tanganku. Kita harus melaporkan kehilangan ini, Nisa. Ini sudah termasuk pencurian. Tapi sebelum sempat kami memutuskan sesuatu, langkah kaki terdengar dari pintu depan. Ibu masuk dengan beberapa belanjaan di tangannya. Kalian berdua kenapa? Wajahnya pucat semua, tanyanya sambil meletakkan belanjaan di meja. Aku dan Mas Indra saling memandang. Ada ketegangan di udara yang sepertinya juga dirasakan oleh ibu. Ada masalah, Buk, kata Mas Indra akhirnya. Perhiasan peninggalan ibu Nisa hilang. Ibu berdiri tegak. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Hilang? Maksudmu dicuri? Kami belum tahu, jawabku, mengamati setiap gerak-geriknya. Tapi kalung mutiara dan anting emas peninggalan ibu hilang dari kotak penyimpanannya. Ibu menggeleng-gelakan kepala. Wah, harusnya disimpan di tempat yang lebih aman. Perhiasan seperti itu memang mudah menarik perhatian pencuri. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuatku semakin curiga. Terlalu biasa. Terlalu tidak terkejut. Tapi ibu, kataku, mencoba menguji reaksinya. Siapa yang bisa mencurinya? Rumah tidak ada tanda-tanda diobrak-abrik. Hanya perhiasan itu yang hilang. Ibu tiba-tiba sibuk dengan belanjaannya. Ah, pencuri zaman sekarang sudah pintar-pintar. Tidak perlu mengobrak-abrik rumah. Mungkin kalian lupa mengunci pintu, atau mungkin asisten rumah tangga. Asista sedang cuti, Buk, potong Mas Indra dengan suara datar. Ibu berhenti sejenak, lalu melanjutkan aktivitasnya. Ya sudah, laporkan saja ke polisi. Tapi jangan harap bisa ketemu. Perhiasan seperti itu biasanya langsung dilebur atau dijual. Kata-katanya seperti pukulan telak. Bayangan kalung mutiara peninggalan ibuku dilebur atau dijual membuat dadaku sesak. Aku tidak sanggup, bisikku, lalu berjalan cepat ke kamar, meninggalkan Mas Indra dan ibu di ruang tamu. Air mata kembali mengalir deras. Ini bukan sekadar kehilangan benda. Ini seperti kehilangan bagian terakhir dari ibuku. Dan yang paling menyakitkan,
Ada firasat dalam hatiku bahwa ini bukan pekerjaan orang luar. Saat Mas Indra masuk ke kamar beberapa menit kemudian, dia mendapati aku masih terisak-isak di lantai. Dia terlalu tenang. Indra, bisikku. Terlalu biasa. Seharusnya dia terkejut atau marah bahwa ada pencuri di rumah kita. Tapi dia malah menerimanya begitu saja. Mas Indra duduk di sampingku. Wajahnya berkerut oleh kekhawatiran. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Nisa. Tapi tolong, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Mari kita laporkan kehilangan ini dulu, dan biarkan yang berwajib yang menyelidiki. Tapi dalam hatiku, aku tahu, penyelidikan terbaik harus dimulai dari rumah ini sendiri. Dan ada satu orang yang menjadi tersangka utama dalam pikiranku. Sekuat apapun aku berusaha mengusir pikiran itu. Besok, kataku akhirnya, mengambil napas dalam. Kita laporkan besok. Hari ini aku terlalu lelah. Baik secara fisik maupun mental. Kehilangan ini telah menguras segala tenaga dan perasaanku. Dan yang paling menyedihkan, ini merusak hubunganku dengan seseorang yang seharusnya bisa kupercaya. Hari berganti hari, namun kabut tebal kehilangan itu tak kunjung sirna dari rumah kami. Sudah 5 hari sejak kalung mutiara dan anting emas peninggalan ibuku menghilang. Dan setiap kali melewati kamar, mataku masih tertuju pada laci kosong tempat kotak kayu itu biasa disimpan. Laporan polisi telah kami buat, tapi sejauh ini belum ada kabar yang menggembirakan. Polisi hanya bilang akan menyelidiki, namun dengan nada yang tak terlalu memberi harapan. Rumah yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini bagai diselimuti awan kelam. Setiap sudutnya seakan berbisik tentang kehilangan yang tak tergantikan. Aku bahkan tak sanggup lagi masuk ke dalam kamar tanpa dada ini sesak. Mas Indra berusaha menghibur, tapi bahkan dia tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang juga menghantuinya. Hari ini coba kita keluar saja, Nisa, usul Mas Indra suatu pagi, menatapku yang masih terbaring lesu di tempat tidur. Kita jalan-jalan ke mall, makan siang di restoran favoritmu. Mungkin perubahan suasana bisa membantumu melupakan sejenak. Aku menggeleng pelan. Aku tidak bermaksud, Indra. Bagaimana aku bisa bersenang-senang sementara warisan terakhir ibu entah di mana? Mas Indra duduk di tepi tempat tidur, mengusap punggungku dengan lembut. Aku mengerti perasaanmu, sayang. Tapi kamu harus tetap makan dan menjaga kesehatan. Lihat, kamu sudah kurusan dalam beberapa hari terakhir. Dia benar. Nafsu makanku hilang, tidurku tak nyenyak. Dan bayangan kalung mutiara itu terus mengganggu pikiranku. Tapi yang lebih menyiksa adalah kecurigaan yang mulai menggerogoti hati dan pikiranku. Indra, bisikku, memandangi langit-langit kamar. Aku ingat sesuatu. Minggu lalu, sebelum perhiasan itu hilang, Ibu sedang membereskan kamar kita, kan? Wajah Mas Indra berubah. Ekspresinya menjadi hati-hati, waspada. Iya, kenapa? Kamu ingat tidak, waktu itu aku pulang agak awal dari acara arisan? Aku melihat Ibu sedang membuka-buka laci bajuku. Mas Indra menghela napas. Nisa, jangan mulai lagi dengan kecurigaanmu pada Ibu. Sudah kukatakan, dia mungkin hanya sedang membereskan. Tapi kenapa harus membuka laci yang khusus untuk perhiasanku? Itu bukan bagian dari membereskan kamar. Suaraku tanpa sengaja meninggi. Mas Indra mengangkat kedua tangannya, berusaha menenangkan. Sudah, Nisa. Ibu memang punya kebiasaan ikut campur yang berlebihan. Tapi mencuri? Itu berbeda sekali. Aku tidak mengatakan dia mencuri. Tapi mungkin dia memindahkannya ke tempat lain tanpa sepengetahuan kita? Atau mungkin dia meminjamnya tanpa bilang. Bahkan saat mengucapkan kata-kata itu, hatiku tahu alasan itu terdengar mengada-ada. Ibu bukan tipe orang yang akan meminjam sesuatu diam-diam, apalagi tanpa izin. Begini saja, kata Mas Indra akhirnya, berdiri dan berjalan ke jendela. Nanti siang aku akan bertanya pada Ibu dengan halus. Tapi kumohon, jangan tunjukkan kecurigaanmu padanya. Hubungan kalian sudah cukup tegang akhir-akhir ini. Aku menarik napas dalam. Dia benar. Hubunganku dengan Ibu memang tidak pernah benar-benar akrab, tapi sejak kejadian hilangnya perhiasan ini, ketegangan antara kami semakin terasa. Siang itu,
Saat kami makan siang bersama Ibuk di meja makan, suasana terasa canggung. Ibuk tampak sibuk dengan makanannya, sementara aku tak sanggup menelan sesuap nasi pun. "Ibuk," mulai Mas Indra dengan suara hati-hati. "Kami ingin bertanya sesuatu. Waktu Ibu membereskan kamar kami minggu lalu, apakah Ibu melihat kotak kayu kecil berisi perhiasan?" Ibuk berhenti makan, menatap Mas Indra dengan tajam. "Kenapa? Kalian masih mencurigaiku?" "Bukan mencurigai, Buk. Hanya bertanya," sahut Mas Indra cepat. "Aku tidak lihat apa-apa," jawab Ibuk pendek, lalu kembali menyendok makanannya. "Seperti sudah kukatakan, kalian harus lebih hati-hati menyimpan barang berharga. Jangan sembarangan taruh di laci yang mudah dibuka." Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku tersentak. Terlalu defensif. Terlalu cepat menyalahkan. "Tapi Ibu," kataku, tak kuasa menahan diri. "Kotak itu tidak mudah dilihat. Seseorang harus benar-benar mencari untuk menemukannya." Ibuk meletakkan sendoknya dengan keras. "Apa maksudmu, Nisa? Kau pikir aku yang mengambil perhiasanmu?" "Aku tidak bilang begitu. Tapi dari nada bicaramu, jelas kau menuduhku." Suara Ibuk meninggi. "Sudah kuduga. Sejak awal kau selalu mencari-cari kesalahanku. Sekarang ada perhiasan hilang, langsung saja kau tuduh aku yang mengambilnya." "Bu, Nisa tidak menuduh." Coba Mas Indra menengahi. "Diam, Indra. Biarkan ibumu bicara," bentak Ibuk. "Aku sudah bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga, tidak pernah sekalipun mengambil barang orang lain. Dan sekarang menantuku sendiri menuduhku sebagai pencuri." Air mata mulai menggenang di mataku, campuran antara frustrasi dan kemarahan. "Aku tidak menuduh Ibu mencuri. Aku hanya bertanya apakah Ibu melihatnya. Itu saja." Tapi Ibuk sudah berdiri, wajahnya merah karena marah. "Cukup. Aku tidak mau diajak bicara dengan orang yang mencurigaiku seperti ini." Dia meninggalkan meja makan dengan langkah cepat, meninggalkan aku dan Mas Indra dalam keheningan yang mencekam. "Lihat kan apa yang terjadi," bisik Mas Indra, menatapku dengan pandangan lelah. "Aku sudah bilang jangan." "Jangan apa?" potongku, suara bergetar. "Jangan bertanya? Jangan mencari kebenaran? Indra, itu adalah peninggalan terakhir ibuku. Aku berhak tahu apa yang terjadi. Tapi bukan dengan cara menuduh ibuku." "Aku tidak menuduh." Teriakku menggema di ruang makan yang sunyi. Kami berdua terkejut dengan intensitas kemarahanku. Aku sendiri tak menyangka bisa meledak seperti itu. "Maaf," bisikku, menunduk. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa perhiasan itu hilang begitu saja. Dan ada sesuatu yang tidak beres dengan reaksi Ibuk. "Kamu tidak memperhatikannya." Mas Indra menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang terlihat lelah. "Aku juga memperhatikannya, Nisa. Tapi dia ibuku. Aku tidak mau berpikir buruk tentangnya." Itulah yang akhirnya kusadari. Bagi Mas Indra, ini adalah konflik antara istri yang dicintai dan ibu yang melahirkannya. Dia terjepit di antara dua orang yang sama-sama dia cintai. "Baiklah," kataku akhirnya, berdiri dari meja. "Aku mengerti posisimu. Tapi kumohon, mengertilah posisiku juga. Bagiku, ini bukan sekadar tentang perhiasan yang hilang. Ini tentang kepercayaan. Dan saat ini, kepercayaanku pada banyak hal sedang diuji." Aku meninggalkan ruang makan, pergi ke kamar dan mengunci pintu. Di balik pintu, aku mendengar Mas Indra berdebat dengan Ibuk di ruang tamu. Suara mereka samar-samar, tapi cukup jelas untuk mengetahui bahwa pertengkaran mereka juga tentang diriku. Kecurigaan itu seperti akar liar yang mulai menjalar di taman yang dulu indah. Semakin ku coba mencabutnya, semakin dalam dia mencengkeram. Dan yang paling menyedihkan, dia mulai merusak fondasi rumah tangga yang telah kubangun dengan susah payah. Duduk di lantai kamar, aku memandang foto ibuku yang tersimpan di meja rias. "Maafkan aku, Ibu," bisikku sambil meneteskan air mata. "Aku telah gagal menjaga peninggalanmu. Dan sekarang aku bahkan mulai mencurigai keluarga sendiri." Tapi dalam hatiku, sebuah suara kecil berbisik, "Terkadang,
kecurigaan itu ada untuk sebuah alasan. Dan alasan itu mungkin lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Minggu-minggu setelah kejadian di meja makan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah harus dihitung. Setiap kata harus ditimbang. Rumah kami yang dulu dipenuhi tawa dan cerita canda, kini menjelma menjadi benteng diam yang menyimpan segudang rahasia dan luka yang belum kering. Aku, yang biasanya bersemangat menghias rumah dan memasak makanan spesial untuk keluarga, kini seperti robot yang hanya menjalankan rutinitas tanpa jiwa. Setiap pagi, saat turun untuk sarapan, aku harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu kamar, mengatur senyum palsu di wajah, dan berusaha bersikap normal di hadapan ibu yang kini lebih sering menghindari kontak mata. Mas Indra, yang biasanya menjadi jembatan penghubung antara kami, kini lebih banyak diam atau sengaja menghabiskan waktu lebih lama di kantor. "Selamat pagi, Buk," sapaku suatu pagi, mencoba memecahkan kebekuan yang sudah berlangsung hampir 3 minggu. Ibu hanya mengangguk singkat, matanya tetap tertuju pada koran pagi yang dibacanya. Pagi. Aku mengambil tempat duduk di seberangnya, menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Tangan ini masih gemetar setiap kali harus berinteraksi dengannya. Cuaca cerah sekali hari ini. Mungkin saya bisa menjemur beberapa baju di teras. "Silakan," jawabnya pendek, tanpa menatap. Suasana kembali sunyi. Hanya terdengar suara gemerisik koran yang dibalik dan detak jam dinding yang terasa semakin keras. Aku memainkan sendok di cangkir teh, berusaha mencari topik lain yang aman. "Indra bilang mau pulang agak malam hari ini. Ada meeting penting dengan klien dari luar kota." Ibu akhirnya menurunkan korannya, matanya menyipit. Dia memang sedang menghindari rumah ini, bukan? Setelah kejadian itu, napasku sesaat tercekat. Apa maksud ibu? Kau tahu persis maksud ibu, Nisa. Sejak kau menuduh ibu mencuri perhiasanmu, suasana rumah ini berubah total. Anak ibu yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini lebih memilih bekerja lembur. Ada sengatan di setiap katanya. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Saya tidak pernah menuduh ibu mencuri. Saya hanya bertanya, hanya mencurigai. Itu sama saja, potongnya dengan nada tinggi. Di keluarga kami, kepercayaan adalah segalanya. Dan kau telah merusaknya. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi ku tetap kuat untuk tidak menangis. Tapi perhiasan ibu saya memang hilang, Buk. Dan itu terjadi saat ibu ada di rumah ini. Ibu berdiri dengan tiba-tiba, kursinya berdecit keras di lantai. "Jadi sekarang kau menyalahkanku lagi? Kau pikir karena ibu yang ada di rumah, berarti ibu yang bertanggung jawab? Bukan itu maksud saya." "Sudah." Ibu tidak mau mendengar lagi. Tangannya menunjuk ke arahku. "Dengarkan baik-baik, Nisa. Ibu adalah ibu pemilik rumah ini. Ibu tidak perlu mencuri dari menantu sendiri. Jika ibu mau perhiasan, Indra pasti dengan senang hati membelikannya untuk ibu." Dia meninggalkan ruang makan dengan langkah marah, meninggalkan aku sendiri dengan teh yang mulai dingin dan hati yang semakin hancur. Sore harinya, saat Mas Indra pulang, aku langsung tahu bahwa ibu sudah berbicara dengannya. Wajahnya terlihat lelah dan penuh beban. "Nisa, kita perlu bicara," katanya saat kami sendirian di kamar. "Apa ibu sudah mengeluh padamu?" tanyaku, sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Mas Indra duduk di tepi tempat tidur, mengusap wajahnya. "Dia bilang kamu masih menuduhnya. Bahkan pagi ini kamu mengatakannya langsung." "Itu tidak benar," protesku. "Aku hanya mencoba berbicara dengannya, mencoba menjalin komunikasi lagi." Tapi dia langsung bersikap defensif dan menganggap setiap kataku sebagai tuduhan. "Aku tahu ini sulit untukmu, Nisa. Tapi kamu harus memahami posisinya." Dia merasa tersinggung dan tidak dipercaya. Dan aku? Bagaimana dengan perasaanku? Suaraku mulai meninggi. Perhiasan peninggalan ibuku hilang. Indra. Hilang. Dan sepertinya tidak ada yang peduli kecuali aku. "Diam, Nisa. Jangan berteriak," hardiknya. Kami terdiam, saling memandang dengan kekecewaan. Ini pertama kalinya Mas Indra membentakku seperti itu. "Maaf,
katanya akhirnya, suara lebih lembut. Aku hanya lelah. Setiap hari pulang ke rumah yang penuh ketegangan, dihadapkan pada dua wanita yang sama-sama kucintai saling mencurigai. Aku mendekat, memegang tangannya. Aku juga lelah, Indra. Setiap hari aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap kali melewati Ibuk, aku merasa dia mengawasiku. Setiap kali masuk ke kamar, aku teringat pada perhiasan yang hilang. Dia menarik napas panjang. Aku punya ide. Bagaimana jika kita pergi berlibur sebentar? Hanya kita berdua. Mungkin jarak dan waktu bisa membantu mendinginkan suasana. Dan meninggalkan Ibuk di sini, itu hanya akan membuatnya semakin marah. Lebih baik dia marah di sini daripada kita semua terus-terusan tegang seperti ini, jawabnya. Aku sudah memesan villa di puncak untuk akhir pekan ini. Hanya 2 hari 1 malam. Aku menghela napas. Mungkin dia benar. Mungkin kami memang perlu waktu untuk sendiri, untuk mengingat kembali ikatan kami tanpa campur tangan siapapun. Baiklah, kataku akhirnya. Aku setuju. Tapi bahkan keputusan untuk pergi berlibur pun terasa seperti pengkhianatan. Saat kami memberitahu Ibuk tentang rencana kami, reaksinya lebih dingin dari yang kubayangkan. Jadi kalian akan pergi berdua saja? Tinggalkan ibu di sini sendirian? Tanyanya dengan nada datar. Hanya untuk 2 hari, Buk, jelasku. Kami pikir. Kalian pikir ibu tidak tahu? Kalian ingin menghindar dari ibu. Ingin membicarakan ibu di belakang. Ibuk menggelengkan kepala. Pergi saja. Ibu tidak peduli. Tapi jelas sekali dia peduli. Dan jelas sekali dia tersinggung. Malam sebelum kepergian kami, ketegangan mencapai puncaknya. Saat aku sedang membereskan lemari untuk persiapan packing, tanpa sengaja ku dengar Ibuk berbicara dengan Mas Indra di ruang tamu. Dia telah memisahkan kita. Nak, dulu kita dekat. Sekarang kau lebih memilihnya daripada ibumu sendiri. Bukan begitu, Bu. Kami hanya butuh waktu untuk sendiri. Waktu untuk sendiri? Apa ibu sudah mengganggu kalian? Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Tapi sejak dia datang, segalanya berubah. Aku menutup mata, mencoba menahan sakit hati. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, selalu menghormatinya, meski seringkali sikapnya menyakitkan. Tapi rupanya, di matanya, aku selalu menjadi orang asing yang mengacaukan keluarganya. Saat akhir pekan tiba, kami berangkat dengan suasana hati yang campur aduk. Di satu sisi, aku ingin sekali keluar dari lingkungan yang menekan itu. Di sisi lain, ada perasaan bersalah yang menggerogoti. Semuanya akan baik-baik saja, Nisa, kata Mas Indra sambil menyentuh tanganku saat mobil melaju meninggalkan rumah. Tapi dalam hatiku, aku meragukannya. Ketegangan ini sudah seperti akar yang dalam. Dan aku tak yakin apakah liburan singkat bisa menyelesaikan masalah yang sudah sedemikian rumit. Yang aku tahu, kami semua terluka. Aku karena kehilangan warisan ibuku, Ibuk karena merasa tidak dipercaya, dan Mas Indra karena terjepit di antara kami. Dan di balik semua itu, pertanyaannya masih menggantung. Di mana kalung mutiara dan anting emas peninggalan ibuku? Pertanyaan yang tak terjawab itu seperti hantu yang terus menghantui rumah kami. Meracuni setiap hubungan yang seharusnya dipenuhi cinta dan kepercayaan. Setelah kembali dari liburan singkat di puncak, suasana rumah terasa sedikit lebih ringan. Meski ketegangan belum sepenuhnya hilang, setidaknya kami punya energi baru untuk menghadapinya. Aku bertekad untuk mencoba pendekatan yang berbeda, mencoba lebih memahami Ibuk dan berusaha membangun kembali kepercayaan yang rusak. Tapi nasib ternyata memiliki rencana lain. Hari itu adalah Selasa pagi. Mas Indra sudah berangkat kerja, sementara aku sedang membersihkan ruang tamu. Ibuk sedang sibuk di dapur, menyiapkan menu makan siang yang katanya spesial. Aku sengaja memutar lagu-lagu lembut dari speaker, berharap bisa menciptakan atmosfer yang lebih tenang di rumah. Bau masakannya harum sekali, Buk, pujiku saat melewati dapur, mencoba memulai percakapan yang ramah. Ibuk hanya melirik sekilas. Ibu masak rendang kesukaan Indra. Dia bilang sudah lama tidak makan rendang buatan ibu. Ada sedikit sengatan dalam kata-katanya,
seolah menyindir bahwa selama ini aku tidak bisa memasak rendang selezat buatannya. Tapi aku memilih untuk mengabaikannya. Wah, pasti enak. Butuh bantuan saya. Tidak usah. Ibu bisa sendiri, jawabnya singkat sebelum kembali fokus pada wajannya. Aku menghela napas pelan dan kembali ke ruang tamu. Pembersihan hampir selesai ketika tiba-tiba HP Ibu berbunyi dari meja kecil di samping sofa. Dia biasanya selalu membawa HP-nya kemana-mana, tapi kali ini rupanya tertinggal. Buk, HP-nya berdering. Panggilku ke arah dapur. Diamkan saja. Ibu sibuk, balasnya dari dapur. Aku hendak meninggalkannya begitu saja ketika mataku menangkap notifikasi yang muncul di layar. Sebuah pesan dari Bu Yani, dengan preview yang membuat darahku membeku. Terima kasih Bu, kalung mutiaranya sudah laku. Transfer sudah. Jantungku berhenti berdetak. Kalung mutiara? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengan tangan gemetar, kuambil HP itu. Jari-jariku dingin dan kaku saat membuka kunci layar. Aku bukan tipe orang yang suka mengorek privasi orang lain. Tapi kali ini firasatku begitu kuat. Dan benar saja, percakapan itu terbuka dengan jelas di layar. Ada foto kalung mutiaraku. Foto yang sama persis dengan yang dulu kau upload ibuku di media sosial. Dan di bawahnya, percakapan yang membuatku hampir pingsan. Bu Yani, kalung mutiaranya bagus sekali. Bu, berapa harga pasnya? Ibu, 5 juta saja. Tapi harus cash. Bu Yani, bisa nego 45. Ibu, baik, tapi langsung diambil hari ini. Bu Yani, deal. Transfer sudah saya kirim. Terima kasih Bu, kalung mutiaranya sudah laku. Transfer sudah saya konfirmasi. Dunia berputar di sekelilingku. Kakiku lemas, hingga harus kurai pinggiran sofa untuk menahan tubuhku. Semua ini benar? Ibu? Ibu sendiri yang menjual perhiasan peninggalan ibuku? Sedang apa kau dengan HP ibu? Suara tajam dari pintu ruang tamu membuatku terkejut. Ibu berdiri di sana, wajahnya pucat melihat HP di tanganku. Ah, apa ini, Bu? Suaraku bergetar. Kuangkat HP itu sehingga dia bisa melihat percakapan yang masih terbuka. Kalung mutiara ibu. Ibu yang jual. Wajah Ibu berubah dari pucat menjadi merah padam. Berani-beraninya kau membuka HP ibu. Itu privasi. Privasi, teriakku, tidak bisa lagi menahan amarah. Ibu jual perhiasan peninggalan almarhumah ibuku dan bicara tentang privasi? Ibu jual kenangan satu-satunya yang kumiliki dari ibu kandungku. Dia melangkah mendekat, mencoba merebut HP-nya. Tapi kusimpan di belakang punggungku. Beri pada ibu. Itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu? Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Ibu tega? Ibu tega mengambil warisan terakhir dari ibuku dan menjualnya seperti barang rongsokan. Diam kau. Itu hanya perhiasan tua. Ibu jual untuk kebutuhan keluarga. Kalian butuh uang untuk bayar uang muka mobil, kan? Jangan bohong, bentakku. Suara menggema di seluruh ruangan. Kita tidak pernah butuh uang untuk uang muka mobil. Itu alasan ibu saja. Ibu jual karena ibu tidak suka melihatku memakai peninggalan ibuku. Ibu iri karena Mas Indra selalu membelaku. Ibu terdiam sejenak, wajahnya berkerut menunjukkan bahwa tebakanku tepat sasaran. Tapi kemudian dia menyeringai. Baiklah, kalau kau sudah tahu. Ya, ibu yang jual. Lalu apa? Ibu lebih berhak atas segala sesuatu di rumah ini, termasuk perhiasanmu. Perkataannya seperti pukulan di ulu hati. Aku tergagap, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana ibu bisa? Ibu tahu betapa berharganya itu bagiku. Suaraku tercekat oleh isakan. Dramatis sekali kau, Nisa. Itu cuma benda. Ibu jual untuk hal yang lebih berguna. Lebih berguna untuk siapa? Untuk ibu? Tangisku semakin menjadi. Ibu jual dengan harga murah. Hanya 4,5 juta. Padahal nilai sentimentalnya tidak ternilai. Sudah. Cukup. Beri HP ibu. Dia mencoba merebut lagi, tapi kuhindari. Tidak. Ini bukti. Aku akan tunjukkan pada Indra.
Aku akan laporkan ibu ke polisi. Mendengar ancamanku, wajah ibu berubah. Untuk pertama kalinya, kulihat ketakutan di matanya. Jangan cerita pada Indra. Kenapa? Takut? Ibu seharusnya berpikir sebelum berbuat. Dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Dengar, Nisa. Ibu minta maaf. Ibu akan ganti uangnya. Uang? Teriakku, hampir histeris. Ibu pikir ini soal uang? Ibu pikir dengan uang, kenangan terhadap ibuku bisa dibeli kembali? Ibu pikir dengan uang, luka karena dikhianati orang yang seharusnya bisa dipercaya bisa sembuh. Apa yang kau inginkan dari ibu? Suaranya mulai putus asa. Aku ingin perhiasan ibuku kembali. Aku ingin ibu mengakui perbuatan ibu pada Indra. Aku ingin ibu meminta maaf bukan karena ketahuan, tapi karena sadar bahwa perbuatan ibu salah. Tapi yang kudapat hanya diam. Ibu menatapku dengan mata penuh kebencian, seolah akulah yang telah berbuat salah padanya. Kau pikir dengan ancamanmu ibu akan takut? Cerita saja pada Indra. Lihat siapa yang akan dia percayai, ibunya sendiri atau mantan wanita yang hanya membawa masalah. Kata-katanya yang terakhir itu seperti pisau yang memutar-mutar luka di hatiku. Mantan wanita? Selama ini, itukah yang dia pikirkan tentangku? Dengan tangan masih gemetar, kuambil HP-ku dan menelepon Mas Indra. Pulang sekarang, Indra, kataku, suara parau. Aku tahu siapa yang mencuri perhiasanku. Ibu tertawa getir. Selamat, Nisa. Kau akhirnya berhasil memecah belah keluarga ini. Semoga kau bangga. Dia meninggalkan ruang tamu dengan langkah berat, meninggalkan aku sendiri dengan kebenaran pahit yang baru saja kugali. Kebenaran yang ternyata lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Saat menunggu Mas Indra pulang, aku duduk termenung, memandangi percakapan di HP ibu yang masih kugenggam. Setiap kata, setiap kalimat seperti memperlihatkan betapa mudahnya dia memperjualbelikan kenangan berharganya. Betapa hancurnya nilai sebuah kepercayaan dalam keluarga. Dan yang paling menyedihkan, aku sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang selama ini kuhormati sebagai ibu mertua, ternyata mampu melakukan pengkhianatan terburuk yang bisa dibayangkan. Ruangan yang biasanya terasa luas dan nyaman itu kini terasa sempit, pengap, bagai dinding-dindingnya perlahan merapat mendekati kami. Aku masih berdiri di tempat yang sama. HP ibu tergenggam erat dalam genggamanku yang berkeringat dingin. Setiap detik menunggu kedatangan Mas Indra terasa seperti siksaan. Dari sudut mataku, kulihat ibu mondar-mandir di teras, kadang melirik ke dalam dengan pandangan yang sulit kubaca. Apakah itu kemarahan, penyesalan, atau mungkin ketakutan? Ketika akhirnya mobil Mas Indra memasuki halaman, jantungku berdebar kencang. Dia turun dengan langkah cepat. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Aku melihatnya berbicara sebentar dengan ibu di teras sebelum masuk ke rumah. Nisa? Ada apa? Teleponmu tadi terdengar sangat panik, katanya sambil mendekat, masih dengan tas kerjanya di pundak. Sebelum aku sempat menjawab, ibu sudah menyusul masuk dengan wajah yang sudah berubah, kini penuh dengan air mata dan ekspresi yang menyayat hati. Anakku, isaknya, langsung memeluk Mas Indra. Nisa menuduh ibumu mencuri. Dia mengobrak-abrik HP ibu tanpa izin. Mas Indra memandangku, kebingungan terpancar jelas di wajahnya. Nisa? Apa yang terjadi? Dengan tangan masih gemetar, kusodorkan HP ibu padanya. Tanyakan sendiri pada ibu. Tanyakan tentang percakapan dengan Bu Yani. Tanyakan tentang kalung mutiaraku. Wajah Mas Indra berkerut saat membaca percakapan itu. Aku melihat perubahan ekspresinya. Dari bingung, tidak percaya, lalu akhirnya hancur. Dia menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Ibu? Ini benar. Suaranya hampir berbisik, penuh rasa sakit. Ibu menarik napas dalam. Bukan seperti yang kau kira, Indra. Ibu punya alasan. Alasan? Teriak Mas Indra, membuat kami berdua terkejut. Aku jarang melihatnya marah seperti ini. Ibu jual perhiasan peninggalan almarhumah Ibu Nisa dan bilang punya alasan. Dengarkan ibu dulu, balas ibu, suaranya juga mulai meninggi.
Kalian berdua butuh uang untuk bayar uang muka mobil. Ibu hanya ingin membantu. Itu bohong, potongku, tidak tahan mendengar kebohongannya lagi. Kita tidak pernah bicara tentang uang muka mobil. Itu alasan yang ibu buat-buat. Mas Indra memandang ibunya dengan tajam. Benar, Bu. Kami tidak pernah bicara tentang itu. Jadi tolong, katakan yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya sejak konfrontasi ini mulai, kulihat keraguan di mata ibu. Dia menunduk, menarik napas dalam. Baiklah, katanya pelan. Ibu jual karena ibu tidak tahan melihatnya memakai perhiasan itu terus-menerus. Seolah-olah ibunya lebih istimewa daripada ibu. Ruang tamu itu mendadak hening. Bahkan detak jam dinding seolah berhenti. Aku terpana, tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu. Jadi, ibu jual perhiasan peninggalan ibunya karena cemburu? Tanya Mas Indra, suaranya penuh rasa tidak percaya. Bukan cemburu. Ibu hanya merasa bahwa sebagai ibu mertua, ibu juga berhak dihormati. Tapi setiap kali ada acara, dia selalu memakai perhiasan ibunya itu. Seolah warisan dari ibunya lebih berharga daripada keluarga barunya. Aku tidak bisa berdiam diri lagi. Itu tidak benar. Aku selalu menghormati ibu. Tapi perhiasan ini adalah bagian terakhir dari ibuku. Ibu tidak mengerti? Ibu tidak pernah kehilangan ibu. Jadi ibu tidak tahu bagaimana rasanya. Jangan berasumsi tentang hidup ibu, bentak ibu. Ibu juga punya luka yang tidak kau ketahui. Tapi ibu tidak berhak mengambil dan menjual milikku. Itu adalah hadiah terakhir dari ibuku sebelum dia meninggal. Ibu tahu apa yang dia katakan saat memberikannya padaku? Dia bilang, pakailah ini di saat-saat bahagiamu, nak, agar ibu selalu ada bersamamu. Air mata mengalir deras di pipiku sekarang. Dan sekarang ibu sudah merenggut itu dariku. Ibu jual dengan harga 4,5 juta. Seolah-olah cinta dan kenangan seorang ibu bisa dinilai dengan uang. Mas Indra mendekatiku, memeluk pundakku. Wajahnya tampak sangat lelah, lebih lelah dari yang pernah kulihat. Ibu, katanya pada ibunya, suara rendah tapi penuh tekanan. Ibu tidak hanya menjual perhiasan. Ibu menjual kepercayaan. Ibu menjual hubungan kita. Bagaimana aku bisa mempercayai ibu setelah ini? Ibu terlihat tersentak, seperti baru menyadari beratnya konsekuensi perbuatannya. Indra, anakku, ibu minta maaf. Ibu akan berusaha menggantinya. Tidak bisa diganti, Bu, kata Mas Indra, suaranya pecah. Itu bukan sekedar perhiasan. Itu adalah kenangan Nisa tentang ibunya. Bagaimana ibu bisa mengganti kenangan? Tapi ibu tidak bermaksud. Ibu mulai terisak. Tapi kali ini air matanya terasa lebih tulus. Tidak bermaksud. Aku tidak bisa menahan diri. Ibu dengan sengaja mengambilnya dari kotak penyimpananku. Ibu dengan sengaja menghubungi Bu Yani. Ibu dengan sengaja menjualnya. Lalu bilang tidak bermaksud. Aku hanya ingin kamu lebih menghargai ibu. Teriak ibu tiba-tiba, membuat kami terkejut. Setiap kali kamu memakai perhiasan itu, rasanya seperti kamu lebih mencintai ibumu daripada ibu. Ibu ingin menjadi ibu bagimu, Nisa. Tapi kamu tidak pernah membiarkan ibu masuk. Aku terdiam, terhenyak oleh pengakuannya. Selama ini, apakah aku memang tidak memberinya kesempatan? Apakah aku terlalu sibuk dengan kenangan pada ibuku sampai tidak melihat bahwa dia juga ingin dekat denganku? Tapi tetap, caranya salah. Sangat salah. Jika ibu ingin dekat denganku, ibu tidak perlu mencuri dan menjual kenangan ibuku. Kataku, suara lebih tenang sekarang. Ibu hanya perlu menjadi ibu yang pengertian. Bukan ibu yang menghakimi setiap pilihanku. Ibu menatapku, lalu menatap Mas Indra. Untuk pertama kalinya, kulihat kerapuhan dalam dirinya. Dia bukan lagi wanita kuat yang selalu merasa benar, tapi seorang ibu yang menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Apa yang harus ibu lakukan sekarang? Tanyanya pelan. Mas Indra menghela napas panjang. Pertama, ibu harus mengembalikan uang hasil penjualan itu. Kedua,
Ibu harus membantu kami menemukan pembelinya dan membeli kembali perhiasan itu, berapapun harganya. Ketiga, dia memandangku, seolah meminta persetujuanku. Ibu harus benar-benar meminta maaf pada Nisa. Bukan karena ketahuan, tapi karena ibu sadar perbuatan ibu salah. Ibu mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya yang mulai keriput. Baiklah. Ibu minta maaf, Nisa. Ibu sadar perbuatan ibu tidak bisa dimaafkan. Tapi, ibu benar-benar menyesal. Aku menatapnya, mencoba mencari kepalsuan dalam matanya. Tapi yang kulihat hanya penyesalan yang dalam. Mungkin ini pertama kalinya dia benar-benar jujur padaku. Maaf saja tidak cukup, Buk, kataku pelan. Tapi, ini awal yang baik. Konfrontasi kami mungkin sudah berakhir. Tapi aku tahu, proses untuk memulihkan kepercayaan yang hancur ini masih sangat panjang. Dan yang paling sulit, aku harus belajar memaafkan. Sementara lukanya masih terlalu dalam. Udara di ruang tamu masih terasa berat, bagai sesaat setelah badai yang mengamuk dan kini meninggalkan kehancuran di mana-mana. Kami masih berdiri dalam formasi yang sama. Aku dengan tubuh masih menggigil, Mas Indra dengan pelukan pelindung di pundakku, dan Ibu yang kini tampak 10 tahun lebih tua, dengan bahu yang terkulai dan mata yang merah bengkak. Tapi justru dalam keheningan pasca pengakuan inilah, kata-kata yang paling menyakitkan itu akhirnya terucap. Tapi kalian harus mengerti. Ibu memecah kesunyian, suaranya serak. Semua ini ibu lakukan untuk kebaikan kalian berdua juga. Mas Indra mengerutkan kening, pelukannya di pundakku mengencang. Apa maksud ibu? Bagaimana mungkin menjual perhiasan warisan ibu Nisa bisa untuk kebaikan kami? Ibu menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Lihatlah kalian berdua. Hidup dalam dunia kenangan. Nisa tidak bisa move on dari ibunya. Dan kau, Indra, selalu memanjakan kesedihannya. Aku terkesima, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu bilang aku tidak bisa move on? Dari kematian ibuku. Ya, kata Ibu dengan semangat baru, seolah menemukan pembenaran untuk tindakannya. Sudah 6 tahun. Tapi kau masih seperti terpaku pada masa lalu. Setiap ada acara keluarga, kau pasti bercerita tentang ibumu. Setiap kali ada masalah, kau bilang, dulu ibu saya selalu. Kau tidak memberi ruang untuk keluarga barumu. Untuk ibu. Air mata yang tadinya sudah berhenti, kini kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan yang mendidih. Jadi menurut ibu, cara untuk membuatku move on adalah dengan mencuri dan menjual satu-satunya peninggalan fisik ibuku. Bukan seperti itu. Ibu ingin kau belajar bahwa hidup harus berjalan maju. Keluarga kita sekarang adalah yang terpenting, bukan kenangan-kenangan masa lalu. Mas Indra menggelengkan kepala, wajahnya mencerminkan kekecewaan yang dalam. Ibu, itu bukan cara yang benar. Ibu tidak berhak memutuskan kapan Nisa harus berhenti merindukan ibunya. Tapi lihat apa yang terjadi. Ibu menunjuk ke arahku. Dia lebih mencintai ibunya yang sudah mati daripada kita yang masih hidup. Itu tidak sehat. Berhenti, teriakku, tidak tahan lagi. Jangan ibu bicara tentang ibuku seperti itu. Ibu tidak tahu apa-apa tentang hubungan kami. Ibu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan satu-satunya keluarga di usia 19 tahun. Ibu tidak tahu bagaimana rasanya berusaha bertahan sendirian sebelum akhirnya bertemu Indra. Dan ibu yang memberimu keluarga. Ibu yang menerimamu seperti anak sendiri. Tapi kau tetap memilih untuk hidup dalam bayang-bayang ibumu. Karena dia adalah ibuku. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Sama seperti tidak ada yang bisa menggantikan posisi ibu dalam hati Indra. Pertukaran kata-kata yang panas itu tiba-tiba membuat Ibu terdiam. Matanya membesar, seolah baru menyadari sesuatu. Tapi hanya sebentar. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian, katanya, kini dengan suara lebih lemah. Uang dari penjualan itu, Ibu simpan untuk kalian. Ibu tidak gunakan untuk diri sendiri. Uang. Mas Indra menyeringai, ekspresi yang jarang kulihat darinya. Ibu pikir ini soal uang?
Ibu masih tidak mengerti, ya? Lalu soal apa lagi? Itu hanya benda, nak, benda. Tidak, kami berteriak hampir bersamaan, aku dan Mas Indra. Dia melanjutkan, suara bergetar karena emosi. Itu adalah simbol cinta ibu kepada anaknya. Itu adalah pengingat fisik bahwa sekali dalam hidupnya, Nisa dicintai tanpa syarat oleh wanita yang melahirkannya. Ibu merampas itu darinya. Ibu merampas keyakinannya bahwa cinta itu abadi, bahkan melewati kematian. Aku menatap Mas Indra, terharu oleh pemahamannya yang dalam. Selama ini, dia memang selalu mengerti betapa berartinya perhiasan itu bagiku. Tapi aku tidak menyangka dia memahaminya sampai ke tingkat seperti ini. Ibu tampak tertampar oleh kata-kata anaknya sendiri. Dia terhuyung mundur, bersandar pada dinding untuk menopang tubuhnya. Aku tidak bermaksud. Tapi itulah yang ibu lakukan, Bu, kata Mas Indra, sekarang dengan nada lebih lembut tapi tetap tegas. Dengan menjual perhiasan itu, ibu seperti mengatakan pada Nisa bahwa cinta ibunya tidak berarti, bahwa kenangannya tidak berharga, bahwa dia harus meninggalkan masa lalunya sepenuhnya. Tapi, keluarga harus diutamakan. Bisik ibu, tapi sekarang tanpa keyakinan. Keluarga seharusnya saling memahami, Bu. Bukan saling menyakiti. Balasku, suara masih bergetar tapi sudah lebih terkendali. Jika ibu benar-benar menganggapku keluarga, ibu akan menghormati kenanganku pada ibuku. Ibu akan memahami bahwa mencintai ibuku tidak mengurangi rasa hormatku pada ibu. Ruang tamu itu kembali sunyi. Ketiganya kini terdiam, masing-masing mencerna kata-kata yang telah diucapkan. Ibu perlahan meluncur ke bawah, duduk di lantai dengan wajah tertanam di tangannya. Bahunya berguncang oleh isakan yang hebat. Aku hanya ingin dia mencintaiku seperti dia mencintai ibunya. Ratapnya di antara isakannya. Aku mendekatinya, perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan sejati di balik topeng wanita kuat yang selalu dikenakannya. Aku berlutut di hadapannya. Buk, kataku lembut. Aku tidak bisa mencintai ibu seperti aku mencintai ibuku. Itu tidak mungkin. Tapi aku bisa mencintai ibu dengan caraku sendiri. Sebagai ibu mertua yang kuhormati, sebagai keluarga yang kupilih, sebagai wanita yang telah melahirkan dan membesarkan pria yang kucintai. Dia mengangkat wajahnya, mata bengkak dan merah. Tapi kau selalu menjaga jarak, selalu ada dinding antara kita. Karena ibu juga membangun dinding itu. Dengan komentar-komentar pedas ibu. Dengan sikap merendahkan ibu terhadap latar belakang keluargaku. Dengan pandangan sinis ibu setiap kali aku memakai perhiasan peninggalan ibuku. Ibu menatapku, dan untuk pertama kalinya, kulihat penyesalan yang tulus di matanya. Ibu tidak menyadari. Kita semua membuat kesalahan, Buk, kata Mas Indra yang kini juga berlutut di samping kami. Tapi sekarang saatnya kita memperbaiki semuanya. Mulai dari saling memahami, saling menghargai perasaan masing-masing. Aku mengangguk, mengambil tangan ibu yang dingin. Tapi pertama, ibu harus mengerti, perbuatan ibu menjual perhiasanku itu salah. Bukan salah kecil, tapi salah besar yang menyakiti hati dan merusak kepercayaan. Ibu mengangguk pelan, air mata masih mengalir. Ibu mengerti sekarang. Ibu minta maaf, Nisa. Benar-benar minta maaf. Pembenaran yang menyakitkan itu akhirnya berakhir. Tapi aku tahu, meski kata-kata permintaan maaf telah diucapkan, luka yang telah terlanjur dalam butuh waktu untuk sembuh. Butuh lebih dari sekedar kata-kata untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Yang jelas, pagi itu di ruang tamu, kami bukan lagi ibu mertua dan menantu yang saling berseteru. Kami adalah 3 orang yang terluka, berusaha menemukan jalan keluar dari labirin kesalahpahaman dan rasa sakit yang telah mereka ciptakan sendiri. Setelah pengakuan dan permintaan maaf ibu, seharusnya suasana mulai mereda. Tapi justru di saat itulah badai emosi yang sesungguhnya meledak. Mungkin karena tekanan selama berminggu-minggu akhirnya menemukan saluran. Atau mungkin karena pengakuan tulus ibu justru membuka luka yang lebih dalam yang selama ini coba kututupi. Maaf saja tidak cukup, teriakku tiba-tiba, bangkit dari posisi berlutut. Ibu pikir dengan meminta maaf,
segalanya akan baik-baik lagi? Ibu pikir air mata ibu bisa mengembalikan kalung mutiara pemberian terakhir ibuku. Ibu terkejut, mendongak melihatku yang kini berdiri tegak dengan tangan mengepal. Mas Indra mencoba menarik lenganku. Nisa, tenang. Tidak. Aku tidak bisa tenang. Aku melepaskan genggamannya, melangkah mendekati ibu yang masih duduk di lantai. Ibu tahu apa yang ibu katakan padaku saat memberikan kalung itu? Dia bilang, Nisa, pakailah ini di hari-hari bahagiamu. Biarkan mutiara ini menjadi pengingat bahwa ibu selalu bersamamu, bahkan ketika ibu sudah tiada. Air mataku mengalir deras, tapi suaraku tetap keras penuh amarah. Dan ibu menjualnya. Ibu jual dengan harga 4,5 juta. Seolah-olah cinta ibu bisa dinilai dengan uang. Seolah akhir kata-kata seorang ibu yang sekarat pada anaknya bisa diuangkan. Ibu berdiri perlahan, wajahnya campur aduk antara bersalah dan defensif. Sudah, Nisa. Ibu sudah minta maaf. Apa lagi yang kau inginkan? Ibu tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi ibu bisa mengembalikan perhiasannya. Ibu bisa mencari pembelinya dan membelinya kembali. Itu tidak mungkin. Bu Yani sudah bilang dia akan memberikannya pada menantunya di Surabaya. Mendengar itu, napasku seolah tercekat. Jadi, benar-benar hilang? Selamanya? Warisan terakhir ibuku benar-benar tidak akan kembali? Tidak. Bisikku, tubuh mulai gemetar tak terkendali. Tidak. Ibu tidak boleh. Ibu tidak boleh. Aku melangkah maju, jari menunjuk ke arahnya. Ibu perempuan egois. Ibu hanya memikirkan perasaan ibu sendiri. Ibu tidak peduli bahwa dengan menjual perhiasan itu, ibu seperti membunuh ibuku untuk kedua kalinya. Ibu tidak bermaksud. Tapi itu yang terjadi, teriakku, suara parau dan pecah. Setiap kali ibu melihatku memakai kalung itu, ibu hanya melihat benda. Tapi bagiku, itu adalah pelukan terakhir ibuku. Itu adalah senyumnya saat dia memakaikannya di leherku. Itu adalah air matanya saat dia bilang dia menyesal tidak bisa melihatku menikah. Mas Indra mencoba menenangkanku lagi. Nisa, tolong. Jangan hentikan aku. Aku membentak, sesuatu yang belum pernah kulakukan padanya. Kamu juga. Kamu selalu membela ibumu. Kamu selalu memintaku untuk memahami dia, memaafkan dia. Tapi apakah dia pernah memahami perasaanku? Ibu tiba-tiba berteriak balik. Kau pikir hidup ibu mudah? Menjadi janda, membesarkan anak sendirian, lalu melihatnya lebih memilih istrinya daripada ibunya sendiri. Jadi ini soal iri, teriakku, semakin histeris. Ibu iri karena Indra mencintaiku? Ibu iri karena aku dapat perhatiannya? Ibu tega menghancurkan kenangan terindahku hanya karena ibu cemburu. Ibu tidak cemburu. Ibu hanya ingin dihormati. Dengan cara mencuri, dengan cara berbohong, dengan cara merusak kepercayaan. Aku maju beberapa langkah lagi, hingga kami hanya berjarak sehasta. Wajah ibu yang merah padam dan wajahku yang basah oleh air mata kini saling berhadapan. Napas kami sama-sama tersengal-sengal. Dada naik turun dengan cepat. Kau tidak bisa berbicara pada ibu seperti itu. Hardik ibu, jarinya menunjuk-nunjuk dekat wajahku. Dan ibu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Ibu tidak bisa mengambil dan menjual bagian terpenting dari hidupku. Ibu adalah ibu mertuamu. Ibu berhak. Ibu tidak berhak apa-apa. Potongku, tidak lagi bisa mengendalikan diri. Ibu bukan ibuku. Ibu tidak melahirkanku. Ibu tidak membesarkanku. Ibu tidak mengenal perjuangan ibuku. Ibu tidak tahu bagaimana dia bekerja banting tulang hanya untuk membelikan kalung itu. Saat ibu kembali menunjuk-nunjuk jarinya ke arahku, mengucapkan kata-kata yang bahkan sekarang tidak bisa kuingat dengan jelas karena amarah yang membutakan, sesuatu dalam diriku seperti meledak. Dengan segala tenaga yang kukumpulkan dari rasa sakit, amarah, dan kepedihan yang mendalam, tanpa kusadari, kakiku melangkah maju dan dor. Bukan tendangan yang keras, tapi lebih seperti dorongan penuh emosi yang membuatnya terjatuh terduduk di lantai. Matanya membelalak,
Tidak percaya. Aku sendiri terkesima, melihat tanganku sendiri seolah bukan milikku. Astaga, apa yang baru kulakukan? Suasana mendadak hening. Bahkan napas kami seolah berhenti. Ibuk masih terduduk di lantai, tangan menopang tubuhnya, wajah putih pucat. Mas Indra membeku, mulutnya terbuka sedikit. "Nah, Nisa," bisik Mas Indra, suaranya lirih dan syok. Aku menggigil, melihat tanganku sendiri. Aku tidak pernah menyangka bisa melakukan hal seperti itu. Selama ini, aku selalu berusaha sabar, selalu berusaha menghormatinya meski sikapnya menyakitkan. Tapi sekarang, Ibu. Ibuk akhirnya bersuara, tapi hanya itu yang keluar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kemarahan atau drama, melainkan air mata sakit hati yang tulus. Aku mundur selangkah, tangan menutup mulut. Aku tidak bermaksud. Tapi kerusakan sudah terjadi. Garis yang tidak seharusnya kulewati telah kulewati. Dalam kemarahan dan kepedihanku, aku telah melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Ledakan emosi itu mungkin telah mereda, tapi kini digantikan oleh rasa bersalah yang dalam. Dan di balik rasa bersalah itu, masih ada amarah yang membara. Amarah pada ibu karena memaksaku sampai ke titik ini. Amarah pada diri sendiri karena tidak bisa mengendalikan emosi. Dan amarah pada situasi yang telah menghancurkan segala sesuatu yang selama ini coba kujaga. Dengan suara bergetar, aku mengucapkan kata-kata terakhir sebelum berbalik dan lari ke kamar. "Keluar," desisku, suaraku parau. "Keluar dari rumah ini. Sekarang." Kamar mandi menjadi saksi bisu kehancuranku. Air dari shower menyirami tubuhku yang menggigil, bercampur dengan air mata yang tak henti mengalir. Aku merosot di lantai basah, tubuhku bergetar hebat. Gambar ibuk terjatuh akibat doronganku terus berulang di kepalaku. Aku, yang selama ini membanggakan diri sebagai orang yang sabar, yang selalu bisa menahan emosi, ternyata bisa melakukan kekerasan fisik pada ibu mertuaku sendiri. "Aku monster," bisikku pada diri sendiri, suara tenggelam oleh derasnya air. Aku menjadi seperti dia. Namun di balik rasa bersalah yang menghantam, ada suara kecil yang berbisik, dia yang memulainya. Dia yang mencuri, dia yang berbohong, dia yang memicu amarahmu. Tapi bisikan itu tidak bisa menenangkan kegelisahan yang menggerogoti jiwa. Sementara aku menghukum diri sendiri di kamar mandi, karma mulai bekerja di luar. Ibuk, yang masih shock dengan kejadian tadi, memutuskan untuk pergi ke rumah saudaranya di seberang kota. Dengan tangan gemetar, dia mengetik pesan di grup keluarga besar. "Ibu, hari ini menantu Indra mendorong ibu sampai jatuh. Hanya karena masalah sepele. Ibu tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini di rumah sendiri. Tapi tanggapan yang dia terima bukanlah simpati seperti yang diharapkan." "Tante Maya, masalah sepele?" katanya dari Rini. "Itu tentang perhiasan warisan ibunya yang ibu jual." "Om Hendra, ibu jual perhiasan menantu?" "Itu benar, Bu. Sepupu Dina," kata Rini. "Ibu jual diam-diam tanpa bilang. Itu kan namanya mencuri." Ibuk terpana melihat respons keluarga. Bukannya mendapat dukungan, malah pertanyaan-pertanyaan tajam yang berdatangan. Rupanya, cerita tentang hilangnya perhiasanku sudah tersebar di kalangan keluarga, dan mereka menghubungkan sendiri titik-titiknya. Sementara itu, Mas Indra yang mendengar notifikasi HP berderet-deret, mengambil HP-nya dengan wajah muram. Dia membaca percakapan di grup keluarga, lalu mengetik balasan. "Indra, mohon maaf, ini masalah internal keluarga kami. Tapi untuk klarifikasi, ibu memang menjual perhiasan warisan almarhumah ibu Nisa tanpa izin. Nisa memang salah sudah mendorong. Tapi ini bukan tentang masalah sepele. Ini tentang kepercayaan yang dikhianati." Pesan itu seperti bom di grup keluarga. Langsung saja, dukungan berbalik arah. "Tante Maya, astaga, menjual perhiasan warisan? Itu keterlaluan. Om Hendra, ibu, bagaimana bisa? Itu bukan hak ibu. Sepupu Dina, Nisa pasti sangat terluka. Kehilangan peninggalan terakhir ibunya." Ibuk membalas dengan marah. "Kalian semua memihaknya?" Dia mendorong ibu. "Tante Maya, itu tidak benar, Bu.
Tapi menjual perhiasan warisan menantu juga tidak benar. Dua kesalahan tidak membuat jadi benar. Esok harinya, Karma terus berjalan. Tetangga-tetangga yang biasanya ramah, kini menghindari ibu. Ibu-ibu arisan yang dulu sering mengajaknya jalan, sekarang sibuk ketika diajak pergi. Bahkan penjual sayur langganannya berkata, "Katanya ibu jual perhiasan menantu ya? Dasar mertua jahat." Reputasinya sebagai ibu yang baik, yang selama ini dibangun dengan susah payah, runtuh dalam semalam. Sementara itu, di rumah, aku masih mengurung diri di kamar. Mas Indra mengetuk pintu pelan. "Nisa, aku bawakan makan siang." "Aku tidak lapar," jawabku dari balik pintu, suara serak karena terlalu banyak menangis. "Nisa, tolong buka pintu. Kita perlu bicara." Dengan enggan, ku buka pintu. Mataku pasti bengkak dan merah. Mas Indra masuk membawa nampan berisi makanan yang tidak tersentuh sejak kemarin. "Ibu sudah pergi ke rumah Tante Maya," katanya sambil meletakkan nampan di meja. Dia cerita pada semua orang?" tanyaku takut. Mas Indra mengangguk, tapi ekspresinya aneh. Tapi anehnya, justru keluarga pada memihak kita. "Tante Maya malah marah pada ibu karena menjual perhiasanmu." Aku terkejut. "Serius?" "Iya. Rupanya cerita tentang hilangnya perhiasanmu sudah tersebar. Dan ketika mereka tahu ibu yang menjualnya, well, Karma bekerja dengan cepat." Aku mendesah, duduk di tepi tempat tidur. Tapi tetap tidak membenarkan apa yang kulakukan. Aku mendorongnya, "Indra, aku melakukan kekerasan." Mas Indra duduk di sampingku. "Aku tidak membenarkan tindakanmu, Nisa. Tapi aku mengerti apa yang membuatmu sampai di titik itu. Ibu juga salah besar." "Dua kesalahan tidak membuat jadi benar," kataku, mengutip kata-kata Tante Maya tanpa sadar. "Tidak. Tapi ini bisa menjadi awal untuk memperbaiki segalanya." Ibu sekarang tahu bahwa perbuatannya tidak diterima oleh siapapun. Bahkan keluarganya sendiri tidak membelanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku, merasa sangat lelah. "Pertama, kamu harus keluar dari kamar ini. Kedua, kita harus menemui ibu dan menyelesaikan ini dengan baik. Ketiga," dia memegang tanganku, "kita harus belajar memaafkan. Baik kamu pada ibu, maupun pada dirimu sendiri." Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya, Indra, atau memaafkan diriku sendiri. "Tidak sekarang, tapi suatu hari nanti." Dia menarik napas. "Ibu menelepon tadi pagi. Dia bilang dia menyesal. Benar-benar menyesal. Bukan karena ketahuan, tapi karena menyadari betapa dalam lukanya. Sama seperti aku menyesal telah mendorongnya," bisikku. Kami duduk dalam diam beberapa saat, masing-masing memikirkan jalan keluar dari kekacauan ini. Karma mungkin sudah mulai bekerja, membawa pelajaran bagi ibu tentang konsekuensi perbuatannya. Tapi aku juga belajar pelajaran berharga, tentang bagaimana amarah yang tidak terkendali bisa membuatku melakukan hal yang kuregret. "Besok," kataku akhirnya. "Besok kita temui ibu. Tapi hari ini aku butuh waktu untuk sendiri." Mas Indra mengangguk, mencium keningku. "Baik, tapi tolong makan sedikit. Aku khawatir." Setelah dia pergi, aku memandangi makanan di nampan. Mungkin Mas Indra benar. Proses memaafkan harus dimulai dari diri sendiri dulu. Dan langkah pertamanya adalah berhenti menghukum diri secara berlebihan. Tapi yang jelas, Karma telah berbicara. Dan kadang, pelajaran terbaik datang melalui cara yang paling menyakitkan. Baik bagi ibu yang harus menghadapi kenyataan bahwa perbuatannya dikutuk banyak orang, maupun bagiku yang harus hidup dengan kenyataan bahwa dalam keadaan tertentu, aku bisa kehilangan kendali. Dan pelajaran itu sungguh sangat menyakitkan. 3 hari telah berlalu sejak kejadian itu, dan kabar tentang perbuatan ibu telah menyebar seperti api di musim kemarau. Aku yang memilih untuk tetap di rumah, menerima telepon dari beberapa anggota keluarga yang menyampaikan dukungan sekaligus ingin mengetahui detail kejadian sebenarnya. Setiap kali menceritakan ulang, dadaku kembali sesak, tapi setidaknya aku merasa tidak sendirian. Sore itu, Tante Maya, adik perempuan almarhum ayah Mas Indra, datang berkunjung.
Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak serius. "Nisa, anakku," katanya sambil memelukku erat saat aku membukakan pintu. "Aku sudah dengar semuanya. Kenapa tidak cerita pada tante dari dulu?" Aku memanduinya ke ruang tamu. "Aku malu, tante. Dan aku tidak ingin memperburuk hubungan keluarga." Tante Maya menggeleng sambil duduk. "Ibu mertuamu memang selalu sulit. Tapi mencuri perhiasan warisan? Itu melampaui batas." Mas Indra yang turun dari kamar menyambut bibinya. "Tante, ini memang rumit. Nisa juga sudah melakukan kesalahan dengan mendorong ibu." "Tentu itu tidak benar, Nisa," tatap Tante Maya padaku. "Tapi bisa kupahami amarahmu. Kehilangan peninggalan terakhir ibumu." Air mataku kembali berkaca-kaca. Aku sangat menyesal sudah mendorongnya, Tante. Tapi saat itu, rasanya seperti ada yang pecah dalam diriku. Tante Maya memegang tanganku. "Kita bicara tentang ibu sekarang. Dia di rumahku sejak 3 hari lalu. Tidak berani keluar karena malu. Tetangga-tetangganya yang dulu dekat, sekarang menghindar. Teman-teman arisannya membatalkan undangan arisan bulan ini." Apa dia baik-baik saja?" tanya Mas Indra dengan wajah khawatir. "Secara fisik baik, tapi mentalnya..." Tante Maya menghela napas. Dia terpuruk, menyesali perbuatannya, tapi juga malu dengan konsekuensinya. Kemarin Bu Yani, yang membeli perhiasannya, menelepon. Rupanya kabar ini sudah sampai ke telinganya. Aku membeku. "Bu Yani tahu?" "Iya, dan dia marah besar. Ternyata dia membeli perhiasan itu untuk hadiah pernikahan menantunya. Ketika tahu itu hasil curian, dia mengembalikannya pada ibu dan meminta uangnya kembali." Jantungku berdebar kencang. "Artinya, kalung mutiaraku kembali?" Tante Maya mengangguk. "Iya, tapi dalam keadaan tidak lengkap." "Tidak lengkap?" tanyaku was-was. "Bu Yani sudah melepas beberapa mutiara untuk dicoba pada kalung lain. Dia bilang bisa dikembalikan seperti semula, tapi..." Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Perasaan campur aduk, lega karena kalungnya kembali, tapi sedih karena sudah tidak utuh lagi. "Di mana kalungnya sekarang?" tanya Mas Indra. "Masih pada ibu. Dia tidak berani menghadap kalian." Tante Maya memandiku penuh makna. Dia minta tolong padaku untuk menjadi penengah. Sore itu, kami memutuskan untuk mengunjungi ibu di rumah Tante Maya. Perjalanan ke sana terasa sangat panjang dan menegangkan. Aku terus memegang tangan Mas Indra, berusaha menenangkan diri. Saat tiba, kami disambut oleh Tante Maya yang langsung memeluk kami berdua. Dia di kamar atas. "Sudah kukatakan kalian akan datang." Dengan langkah berat, kami naik ke lantai 2. Tante Maya mengetuk pintu kamar. "Kak, Nisa dan Indra di sini." Tidak ada jawaban. Tante Maya membuka pintu perlahan. Ibu terduduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat dan mata bengkak. Di tangannya, tergenggam erat kalung mutiaraku yang sudah tidak utuh lagi. "Ibu," sapa Mas Indra pelan. Ibu mengangkat wajah, matanya langsung berkaca-kaca saat melihat kami. Aku minta maaf," bisiknya, suara parau. "Aku sudah merusak semuanya." Dia berdiri dan berjalan pelan ke arahku, mengulurkan kalung itu. "Ini sudah tidak sempurna lagi, seperti hubungan kita." Dengan tangan gemetar, kuambil kalung itu. Beberapa mutiara memang sudah terlepas, dan liontin hati kecil di tengahnya sedikit miring. Tapi ini tetap kalung pemberian ibuku. "Bu Yani marah besar," lanjut ibu. "Dia bilang pada semua teman-teman arisan tentang perbuatanku. Sekarang tidak ada yang mau bergaul denganku." Aku memandangi kalung di tanganku, lalu menatap ibu. Di depanku bukan lagi wanita kuat dan sok berkuasa yang kukenal, melainkan seorang ibu yang rapuh dan penuh penyesalan. "Kenapa ibu melakukan ini?" tanyaku, suara bergetar. "Kenapa ibu jual perhiasan yang ibu tahu sangat berharga bagiku?" Ibu menunduk, air mata menetes ke lantai. Aku iri. Setiap kali kau memakainya, wajahmu selalu bersinar. Seolah-olah hanya ibumu yang bisa membuatmu bahagia. Aku ingin
Aku ingin kau memandangku dengan cara yang sama. Aku selalu menghormati ibu. Tapi tidak mencintaiku seperti kau mencintai ibumu, potongnya. Dan itu menyakitkan. Aku ingin menjadi ibumu, Nisa. Aku ingin kau menganggapku keluarga. Tapi ibu adalah keluarga, kataku, kini juga menangis. Dengan mencuri dan menjual peninggalan ibuku, ibu justru menjauhkanku. Aku tahu. Sekarang aku tahu, isaknya. Tapi saat itu aku tidak berpikir jernih. Aku hanya ingin perhiasan itu hilang dari pandangan, agar kau berhenti hidup di masa lalu. Mas Indra memegang pundak kami berdua. Kita semua membuat kesalahan. Ibu dengan menjual perhiasan, Nisa dengan mendorong ibu. Tapi sekarang saatnya kita memperbaiki. Ibu memandiku penuh harap. Apa kau bisa memaafkanku, Nisa? Aku tahu ini terlalu cepat untuk meminta maaf, tapi aku benar-benar menyesal. Aku memandangi kalung di tanganku, lalu melihat wajah ibu yang hancur. Keterpurukan sosial yang dialaminya mungkin adalah hukuman yang setimpal. Tapi melihatnya menderita seperti ini tidak membuatku merasa lebih baik. Maafkan aku juga, Buk, kataku pelan. Untuk mendorong ibu. Ibu mengangguk, lalu tiba-tiba memelukku erat. Kita berdua salah, Nak. Kita berdua perlu belajar. Dalam pelukannya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi pelukan formal ibu mertua pada menantu, tapi pelukan seorang ibu pada anaknya. Mungkin ini awal yang baru, awal yang dimulai dari reruntuhan kepercayaan yang hancur. Besok, bisik ibu sambil melepaskan pelukan. Besok kita cari perhiasan yang bisa memperbaiki kalung ini. Aku akan bayar semuanya. Dan aku akan memulihkan namaku dengan jujur mengakui kesalahanku pada semua orang. Tante Maya yang menyaksikan dari pintu tersenyum kecil. Keluarga memang tempat kita belajar memaafkan. Malam itu, saat pulang ke rumah dengan kalung yang tidak utuh lagi di genggamanku, aku menyadari sesuatu. Mungkin karma bukan tentang membuat orang menderita, tapi tentang memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan keterpurukan sosial yang dialami ibu mungkin adalah cara dunia mengajarkannya tentang nilai kejujuran dan kepercayaan. Satu hal yang pasti, jalan kami masih panjang. Tapi setidaknya, kami sudah mengambil langkah pertama. Langkah menuju pengampunan dan pemulihan. Pagi yang cerah menyinari ruang tamu rumah Tante Maya, tapi suasana di dalamnya masih terasa berat. Kami duduk melingkar. Aku, Mas Indra, Ibu, dan Tante Maya sebagai penengah. Di atas meja, terbaring kalung mutiara yang sudah tidak utuh itu, bagai cerminan hubungan kami yang perlu diperbaiki dengan sabar. Ibu tidak bisa tidur semalaman. Ibu memecah kesunyian, tangannya memutar-mutar gelas teh yang sudah dingin. Ibu memikirkan semua yang telah terjadi. Dari awal pernikahan kalian, sampai kejadian kemarin. Aku diam, memberinya ruang untuk berbicara. Matanya yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak dalam dan berisi penyesalan. Ketika Indra membawamu pertama kali, Nisa, ibu sebenarnya senang. Lanjutnya, suara bergetar. Kau cantik, pintar, dan mandiri. Tapi, mungkin itulah masalahnya. Ibu merasa tidak dibutuhkan. Ibu yang terbiasa mengatur segalanya untuk Indra, tiba-tiba tidak punya peran lagi. Mas Indra menghela napas. Ibu, aku sudah dewasa. Wajar jika aku punya kehidupan sendiri. Ibu tahu, Nak, tapi rasanya seperti kehilangan. Ibu menatapku. Lalu kau, Nisa, dengan segala kesempurnaanmu. Dengan kenangan indah pada ibumu yang membuatmu kuat. Ibu iri. Ibu ingin kau melihat ibu dengan cara kau melihat almarhumah ibumu. Aku selalu menghormati ibu, kataku lembut. Tapi bukan itu yang ibu inginkan. Ibu ingin dicintai. Diakui, tangannya mengepal. Setiap kali kau memakai kalung itu, ibu merasa ditolak. Seolah kau bilang, aku sudah punya ibu, dan ibu bukan dia. Aku menarik napas dalam. Jadi semua ini, karena ibu ingin kubuktikan cintaku. Ibu mengangguk, air mata mulai mengalir. Salah, kan? Caranya salah sekali. Ibu malah merusak segalanya.
Tante Maya menyentuh tangan ibu. Kakak selalu seperti itu. Ingin dicintai tapi tidak tahu cara mencintai dengan benar. Kini ibu mengerti. Isak ibu. Cinta tidak bisa dipaksa. Kepercayaan tidak bisa dibeli. Dan kenangan adalah harta yang tidak boleh dirampas. Dia berdiri dan mengambil tasnya, mengeluarkan sebuah amplop. Ini uang hasil penjualan kalung itu. Ibu kembalikan. Dan ibu sudah hubungi tukang perhiasan langganan kita dulu. Dia bilang bisa memperbaiki kalungnya. Kuambil amplop itu, tapi yang kurasakan bukanlah kemenangan. Melihat ibu yang hancur seperti ini justru membuatku sedih. Tapi yang tidak bisa diperbaiki dengan cepat adalah kepercayaan kalian, bisik ibu. Dan ibu tahu itu. Ibu tidak meminta kalian memaafkan ibu sekarang. Ibu hanya ingin kalian tahu bahwa ibu benar-benar menyesal. Mas Indra memandangku, lalu pada ibunya. Ibu, kami butuh waktu. Tapi kami menghargai pengakuan ibu. Ibu juga akan meminta maaf pada teman-teman ibu, tambah ibu. Pada Bu Yani, pada kelompok arisan, pada tetangga-tetangga. Ibu akan jujur tentang apa yang ibu lakukan. Tante Maya terlihat terkejut. Kakak serius? Itu berarti mengakui kesalahan pada semua orang. Karena ibu memang bersalah, kata ibu dengan suara tegas. Selama ini ibu terlalu bangga. Ibu pikir dengan menjaga reputasi, segalanya akan baik-baik saja. Tapi lihat akibatnya, ibu kehilangan yang lebih berharga. Aku akhirnya berbicara. Ibu tidak perlu melakukan itu. Ini urusan keluarga kita. Tidak, Nisa, potong ibu. Ibu harus melakukan ini. Untuk diriku sendiri. Untuk menunjukkan padamu bahwa ibu benar-benar berubah. Dan untuk mengajarkan pada diriku bahwa harga diri tidak dibangun di atas kebohongan. Dia berjalan mendekatiku, berlutut di hadapanku. Aku terkejut dan mencoba membangunkannya, tapi dia menahan tanganiku. Biarkan ibu, nak. Ibu ingin melakukan ini. Matanya penuh ketulusan. Nisa, maafkan ibu. Maafkan ibu karena telah mengambil hartamu. Maafkan ibu karena telah menyakitimu. Dan yang paling penting, maafkan ibu karena telah membuatmu sampai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatimu yang baik. Aku menangis sekarang. Tangis yang campur aduk. Sedih, lega, haru. Aku juga minta maaf, Bu, untuk tangan yang mendorong ibu. Dia mengangguk, memegang tanganku. Kita sama-sama terluka. Tapi mudah-mudahan lukanya bisa sembuh bersama. Malam itu, saat kami bersiap pulang, ibu memelukku erat. Kalungnya akan kita perbaiki besok. Tapi hubungan kita akan kita perbaiki perlahan-lahan. Ibu janji. Dalam perjalanan pulang, aku memandangi kalung yang rusak itu. Mutiara-mutiara yang terlepas mengingatkanku pada hubungan kami yang perlu disatukan kembali. Tapi mungkin, seperti kalung yang akan diperbaiki oleh ahli, hubungan kami juga butuh tangan ahli, yaitu waktu, kesabaran, dan ketulusan. Apakah kita bisa benar-benar memaafkan? Indra, tanyaku pelan. Dia memegang tanganku. Memaafkan bukan tentang melupakan, Nisa. Tapi tentang memilih untuk tidak membiarkan luka masa lalu mengontrol masa depan kita. Penyesalan ibu mungkin datang terlambat. Tapi seperti kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan bagiku, ini adalah awal yang baru. Awal dengan pelajaran berharga tentang keluarga, kepercayaan, dan arti memaafkan yang sesungguhnya. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti proses pemulihan yang lambat namun pasti. Ibu menepati janjinya. Dia benar-benar meminta maaf secara terbuka. Aku menyaksikan sendiri perubahan drastis pada dirinya, dan menyadari bahwa karma terus bekerja dengan caranya yang unik, mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Pertama-tama, ibu mengunjungi Bu Yani secara pribadi. Aku dan Mas Indra menemaninya, meski awalnya dia meminta untuk pergi sendiri. Aku ingin kalian melihat bahwa aku serius dengan permintaan maafku, katanya dengan mata yang bertekad. Bu Yani menerima kami di ruang tamunya yang mewah. Wajahnya masam saat melihat kedatangan kami. Bu Yani, ibu mulai dengan suara rendah tapi jelas. Saya datang untuk meminta maaf secara resmi. Perilaku saya tidak terpuji, menjual perhiasan yang bukan hak saya,
dan berbohong tentang asalnya. Bu Yani menyilangkan tangannya. Ibu sadar bahwa saya hampir saja memberi hadiah pernikahan dari barang curian untuk menantu saya? Bayangkan rasa malu yang akan saya alami. Saya sadar sepenuhnya, jawab ibu dengan kepala tertunduk. Saya mengembalikan uang Bu Yani, dan saya siap menerima segala konsekuensi. Konsekuensinya sudah terjadi. Nama baik ibu sudah tercoreng di komunitas kita. Dan nama saya juga ikut tercoreng karena sempat berurusan dengan ibu. Aku merasa perlu angkat bicara. Bu Yani, saya sebagai pemilik perhiasan itu memaafkan ibu mertua saya. Dan saya berharap Bu Yani juga bisa memberinya kesempatan. Bu Yani memandangiku lama. Nisa, kamu terlalu baik. Tapi baiklah, mengingat kamu yang meminta. Dia menatap ibu kembali. Saya terima permintaan maaf ibu. Tapi hubungan bisnis kita selesai. Dan saya akan memberitahu kelompok arisan bahwa masalah ini sudah diselesaikan. Itu adalah kemenangan kecil. Tapi konsekuensi terus berlanjut. Pertemuan dengan kelompok arisan jauh lebih menegangkan. Ibu berdiri di depan 15 wanita yang dulu adalah teman dekatnya. Dengan aku dan Mas Indra duduk di belakang untuk memberi dukungan. Teman-teman, ibu mulai, suaranya sedikit gemetar. Saya berdiri di sini bukan sebagai wanita yang kalian kenal selama ini. Saya berdiri sebagai seseorang yang telah melakukan kesalahan besar. Ruang tamu Bu Santi yang biasanya riuh oleh canda tawa, kini senyap. Semua mata tertuju pada ibu. Saya mencuri perhiasan warisan menantu saya dan menjualnya. Alasan saya tidak penting, karena tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan tersebut. Ibu menarik napas dalam. Saya telah menyakiti hati menantu saya, merusak kepercayaan anak saya, dan mengkhianati persahabatan kita. Bu Santi, sebagai ketua, akhirnya berbicara. Kami sudah mendengar kabarnya. Tapi kami menghargai kejujuran ibu sekarang. Saya tidak mengharapkan pengampunan, lanjut ibu. Saya hanya ingin bertanggung jawab atas perbuatan saya. Dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Prosesnya menyakitkan. Beberapa anggota secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya. Beberapa lainnya memilih diam. Tapi yang jelas, hubungan pertemanan yang dulu sudah tidak akan pernah sama lagi. Konsekuensi terberat justru datang dari keluarga besar. Meski Tante Maya sepenuhnya mendukung, tidak semua anggota keluarga begitu mudah memaafkan. Kamu terlalu lunak pada ibumu, kata Om Hendra pada Mas Indra saat kumpul keluarga di akhir pekan. Mencuri dari keluarga sendiri itu tingkat terendah dari rendah. Belajarlah memaafkan, Om, jawab Mas Indra dengan tenang. Ibu sudah mengakui kesalahannya. Tapi reputasi keluarga kita yang ternoda. Sekarang orang mengira keluarga kita berisi pencuri. Aku tidak tahan lagi. Om Hendra, ini adalah urusan keluarga inti kami. Dan kami sudah memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Om Hendra terkesima. Nisa, kamu yang menjadi korban. Kok malah membelanya? Karena saya percaya orang bisa berubah. Dan karena saya tidak ingin hidup dalam kebencian. Konsekuensi ekonomi juga mulai terasa. Bisnis kecil-kecilan ibu yang dulu banyak diambil dari referensi teman-teman arisannya, kini sepi pesanan. Beberapa langganan lama memilih menghentikan kerjasama. Mungkin ini cara dunia mengajarkanku tentang kejujuran dalam bisnis, kata ibu suatu sore sambil melihat catatan keuangannya yang semakin menipis. Selama ini aku terlalu fokus pada uang dan gengsi. Tapi dari semua konsekuensi yang dihadapi ibu, yang paling menyentuh justru datang dari tempat yang tidak terduga. Seorang wanita tua yang biasa ibu bantu, seorang janda miskin yang tinggal di ujung jalan, datang berkunjung dengan membawa kue buatannya. Ibu tidak perlu malu, kata wanita itu pada ibu sambil memegang tangannya. Semua orang bisa berbuat salah. Yang penting ibu mau memperbaiki diri. Tapi semua orang membenciku, Bu Darmi, keluh ibu. Tidak semua. Lihat, menantu ibu masih mau memaafkan. Anak ibu masih berdiri di samping ibu. Itu lebih berharga dari 1000 teman. Kata-kata Bu Darmi itu seperti penyegar di tengah kekeringan. Aku melihat mata ibu berbinar, seolah baru menyadari sesuatu yang penting. Malam itu,
Saat kami makan malam bersama, Ibu berkata, "Mungkin ini pelajaran yang aku butuhkan. Selama ini aku terlalu sibuk dengan apa kata orang, sampai lupa pada yang benar-benar penting, keluarga." Proses pemulihan memang masih panjang. Tapi dengan setiap konsekuensi yang dihadapi dengan berani, dengan setiap permintaan maaf yang tulus, dan dengan setiap langkah perbaikan, kami perlahan-lahan membangun kembali apa yang telah hancur. Dan yang terpenting, aku belajar sesuatu tentang karma. Kadang, karma bukan tentang hukuman, tapi tentang memberikan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Ibu, dengan segala keterpurukannya, sedang melalui proses itu dengan keberanian yang mengagumkan. 6 bulan telah berlalu sejak semua kekacauan itu terjadi. Musim hujan telah tiba, membasahi bumi dengan air yang menyegarkan, seolah membersihkan segala luka dan kepedihan yang pernah ada. Hari ini adalah hari yang spesial, hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, dan kami memutuskan untuk merayakannya dengan sederhana di rumah. Hanya kami bertiga, aku, Mas Indra, dan Ibu. Rumah kami yang dulu dipenuhi ketegangan, kini telah berubah menjadi tempat yang hangat kembali. Masih ada sisa-sisa luka, seperti retakan halus pada vas antik yang telah diperbaiki, tidak lagi sempurna, tapi justru memberi karakter dan cerita. Aku bantu Ibu di dapur. "Yuk," kataku pada Ibu yang sedang sibuk menyiapkan makan malam spesial. Ibu tersenyum, senyum yang kini terasa lebih tulus dan hangat. "Iya, Nak, Ibu butuh bantuanmu untuk kue ulang tahunnya." Saat kami bekerja berdampingan di dapur, sesuatu terasa berbeda. Tidak lagi ada rasa canggung atau was-was. Yang ada hanyalah kemesraan dua wanita yang telah melalui badai bersama. "Nisa," panggil Ibu pelan sambil mengaduk adonan kue. "Ibu ingin mengucapkan terima kasih." Aku berhenti memotong sayur. "Untuk apa, Buk?" "Untuk kesempatan yang kau beri pada Ibu. Untuk kesabaranmu. Untuk mau memaafkan Ibu, meski Ibu tidak pantas. Semua orang pantas mendapat kesempatan kedua, Buk. Dan Ibu telah membuktikan bahwa Ibu layak mendapatkannya." Ibu meletakkan spatula, memandangku serius. "Memperbaiki kalungmu adalah metafora yang tepat untuk hubungan kita, ya? Tidak akan pernah sama seperti semula, tapi masih bisa menjadi sesuatu yang indah. Kalung mutiaraku memang telah diperbaiki. Beberapa mutiara harus diganti, dan liontin kecilnya tidak lagi sempurna. Tapi justru ketidaksempurnaan itulah yang membuatnya semakin berharga. Seperti hubungan kami." Saat makan malam, Mas Indra mengangkat gelasnya. "Untuk keluarga kita, yang telah melalui ujian berat dan keluar lebih kuat." Kami bersulang, dan dalam sorot mata masing-masing, terpancar kedamaian yang telah susah payah kami raih. "Ibu, ada hadiah untuk kalian berdua," kata Ibu tiba-tiba. Dia mengambil sebuah album foto dari tasnya. "Ibu membuat ini selama beberapa bulan terakhir." Kami membuka album itu bersama-sama. Isinya adalah foto-foto kami bertiga, dari awal pernikahan sampai sekarang. Tapi yang paling menyentuh adalah halaman terakhir. Foto kami bertiga di bengkel perhiasan, sedang memperbaiki kalung mutiara itu. "Kenangan terindah bukan hanya yang bahagia-bahagia saja," kata Ibu. Suara bergetar, tapi juga yang menyakitkan, karena dari situlah kita belajar. Aku memegang tangannya. "Ibu benar. Andai saja kita tidak melalui semua itu, mungkin kita tidak akan sedekat ini." Malam itu, setelah Ibu pulang ke rumahnya, dia memutuskan untuk tinggal terpisah agar kami punya ruang, tapi tetap dekat. Aku dan Mas Indra duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. "Pernahkah kau membayangkan kita akan sampai di sini?" tanyaku, bersandar pada bahunya. "Tidak," jawabnya jujur. "Saat konflik terjadi, aku sempat takut kita tidak akan bisa bertahan. Tapi kita berhasil. Karena kita memilih untuk berusaha," katanya sambil mencium keningku. "Karena kamu memilih untuk memaafkan. Karena Ibu memilih untuk berubah. Karena kita semua memilih untuk mencintai lebih dari membenci." Aku mendekatkan diri padanya, merasakan kehangatan dalam pelukannya. Kadang aku masih memikirkan kalung itu. Meski sudah diperbaiki, dia tidak akan pernah sama. "Sama seperti kita," bisik Mas Indra. "Tapi lihat, ketidaksempurnaan itu justru membuatnya lebih bernilai. Setiap mutiara yang diganti, setiap lekukan yang tidak sempurna,
Itu adalah cerita kita. Cerita tentang pengampunan dan kedua kali. Beberapa hari kemudian, aku mendapat ide. Aku mengajak ibu ke seorang perajin perhiasan. Apa yang ingin kita buat, nak? Tanya ibu penasaran. Kita akan membuat 2 kalung baru, kataku sambil mengeluarkan sisa mutiara dari kalung lamanya. 1 untuk ibu, 1 untuk aku. Dari mutiara-mutiara asli peninggalan ibuku, dicampur dengan mutiara baru. Ibu terisak haru. Kau mau berbagi kenangan ibumu dengan ibu. Kenangan ibuku adalah bagian dariku. Dan sekarang ibu juga bagian dariku. Jadi wajar jika kita berbagi. 2 minggu kemudian, kalung itu jadi. 2 kalung sederhana dengan campuran mutiara lama dan baru, disatukan dalam desain yang saling melengkapi. Sekarang kita terhubung tidak hanya sebagai keluarga, tapi juga melalui kenangan ini, kataku pada ibu saat memakaikan kalung itu di lehernya. Ibu memelukku erat. Ibu berjanji akan menjaga ini dengan hidup ibu. Tidak hanya kalungnya, tapi juga kepercayaan yang telah kau berikan pada ibu. Hari ini, saat aku menulis cerita ini, kalung itu tergantung di leherku. Terasa lebih ringan dari yang kubayangkan, seolah telah berbagi bebannya dengan seseorang yang kini benar-benar menjadi keluarga. Rumah kami kini dipenuhi tawa lagi. Masih ada debat kecil, masih ada perbedaan pendapat, tapi tidak lagi diselimuti awan kelam. Kami belajar untuk komunikasi yang jujur, untuk mendengar sebelum menyalahkan, dan untuk memilih memahami daripada marah. Terkadang, Nisa, kata Mas Indra suatu malam, kita harus melalui badai untuk menghargai arti sebuah keluarga. Aku mengangguk, bersyukur masih memiliki suami yang memahami, dan belajar bahwa karma memang bekerja dengan caranya sendiri, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun ulang dengan fondasi yang lebih kuat. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang bisa kita berikan pada orang lain dan pada diri sendiri. Karena hanya dengan memaafkan, kita benar-benar bisa melanjutkan hidup dengan luka yang telah menjadi bagian dari cerita kita, bukan lagi beban yang menghalangi langkah. Babak baru telah dimulai. Dan kali ini, kami akan menulisnya bersama, dengan tinta pengertian, di kertas kesabaran, dan dijilid dengan cinta yang telah teruji.